Para siswa yang memiliki kualifikasi untuk memasuki tingkat keempat dari Menara Refining Ski Blazing untuk melatih pada dasarnya dapat dianggap sebagai yang teratas di antara akademi batin. Menjadi tidak layak tingkat ini, Xiao Yan saat ini tidak bertindak begitu seperti yang dia lakukan di tingkat ketiga. Oleh karena itu, setelah ia memasuki tingkat keempat, ia pertama kali menyelesaikan masalah terpenting mengisi perutnya sebelum memilih ruang pelatihan kelas menengah untuk melanjutkan tugas penting dari retretnya. Meskipun efek pelatihan di ruang pelatihan kelas menengah pada tingkat keempat tidak dapat dibandingkan dengan kelas yang tinggi, jika seseorang membandingkan tingkat kekuatan Flameheart itu jauh lebih kuat daripada yang diperoleh dengan pelatihan di ruang pelatihan kelas tinggi di tingkat ketiga. Dari perspektif Xiao Yan saat ini, itu hanya cocok. Pelatihannya juga tidak akan sering terganggu karena orang mencoba untuk merebut ruang pelatihan kelas tinggi. Setelah menemukan ruang pelatihan yang kosong, Xiao Yan sekali lagi mengeluarkan kuali obat dan memurnikan beberapa Green Ganoderma Fire Spirit Ointment dan Swift Wind Spirit Pill. Selama 7 hari retret dia telah kehabisan semua pil dari penyempurnaan terakhir. Oleh karena itu ia perlu sekali lagi membuka kuali dan memurnikannya. Dengan pengalaman penyempurnaan dari putaran terakhir, penyempurnaan Xiao Yan kali ini secara alami tampak lebih terampil. Dengan demikian, waktu yang digunakannya sangat berkurang. Selain itu, kualitas dan kuantitas yang dia peroleh jelas lebih baik daripada usaha pertamanya. Setelah Xiao Yan berhasil menyempurnakan 2 jenis pil obat yang dia butuhkan, dia memulai retretnya. Rencana terobosannya yang luar biasa akan berlanjut tanpa perlu memikirkan hal lain. Kali ini, retret Xiao Yan tidak terganggu di tengah jalan mungkin karena beberapa faktor lainnya. Ini juga memberinya waktu pelatihan yang paling menguntungkan baginya. Tidak ada konsep waktu saat pelatihan. Dengan satu sentakan jari, hampir setengah bulan berlalu. Selama retret tertutup ini, Xiao Yan sesekali meninggalkan ruang pelatihan, tetapi sekitar 95% waktunya dihabiskan di ruang pelatihan, bertekad untuk menembus 8 penghalang bintang. Di bawah pelatihan semacam ini di mana ia lupa untuk makan dan tidur, Xiao Yan yang sudah mencapai puncak kelas 7 bintang sisi akhirnya samar-samar menyentuh batas bintang 8 setelah setengah bulan. Sekarang, setelah 2 hingga 3 hari pelatihan, doki di tubuhnya akhirnya mencapai tahap di mana ia benar-benar penuh. Itu seperti tangki yang terisi penuh dengan air. Pada saat ini, doki di tubuh Xiao Yan seperti air yang akan meluap. Selama seseorang menambahkan sedikit lagi, itu akan menghancurkan batas-batas tangki air dan masuk ke dunia yang lebih besar. Kesempatan kecil ini akhirnya tiba-tiba muncul di salah satu pelatihan Xiao Yan di mana dia sedikit tidak sadarkan diri. Tubuh bagian atas Xiao Yan telanjang di ruang pelatihan yang tenang. Dia duduk bersila di platform batu hitam. Kedua tangannya membentuk segel pelatihan. Wajahnya seperti seorang biarawan tua yang bermeditasi, tampak tenang dan acuh tak acuh. Benang-benang energi kuat yang terlihat oleh mata telanjang mengalir tanpa henti ke dalam tubuhnya karena efek dari Green Ganoderma Fire Spirit Ointment yang tersebar di mana-mana. Suasana tenang berlanjut selama periode waktu yang tidak diketahui. Tiba-tiba, suara yang sangat rendah tapi aneh rendah muncul seperti drum yang ditumbuk keras di samping telinga seseorang. Jika seseorang dengan hati-hati mendengarkannya, suara ini sebenarnya dipancarkan dari tubuh Xiao Yan. Tidak lama setelah munculnya suara rendah yang aneh ini, pilar kayu Xiao Yan seperti tubuh yang tidak bergerak tampaknya telah menerima kejutan listrik. Itu gemetar tiba-tiba dan kemerahan ramping yang tidak biasa segera menyerbu ke wajahnya. Tentu saja perubahan itu tidak hanya terbatas pada bagian luar ini. Perubahan yang sangat luar biasa tampaknya juga terjadi di tubuhnya. Yang paling jelas adalah kekuatan hisap di tubuhnya yang tiba-tiba bangkit dengan eksplosif. Di bawah kekuatan hisap yang tak tertandingi ini, benang-benang energi panas berwarna merah gelap berlama-lama di sekitar tubuhnya yang semula memasuki tubuhnya secara berurutan telah menjadi seperti kawanan banteng liar yang dalam keadaan panik saat ini. Mereka tidak lagi peduli bahkan sedikit tentang pesanan karena mereka dengan liar menyerbu ke Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan sekali lagi berubah menjadi lubang tanpa dasar pada saat ini. Itu menerima semua energi yang datang, tidak peduli seberapa besar energi yang mengerumuninya. Selain itu tidak ada tanda-tanda momentum ini berkurang. Sebaliknya, gaya isap menjadi semakin kuat. Finali, itu menghasilkan energi di ruang pelatihan untuk muncul seperti permukaan danau yang tenang setelah seseorang melemparkan batu besar ke dalamnya. Energi berfluktuasi dan riak energi yang sangat besar dengan Xiao Yan di tengah tiba-tiba terbentuk. Kekuatan hisap yang kuat menggerakkan semua energi yang memenuhi ruang pelatihan. Fenomena yang tidak biasa di dalam ruang pelatihan berlanjut selama hampir 10 menit sebelum suara ledakan tulang yang jelas perlahan menjadi lebih lemah. Setelah munculnya suara ledakan tulang yang agak aneh, riak energi yang sangat besar di dalam ruang pelatihan menjadi semakin lemah. Sesaat kemudian, itu akhirnya benar-benar menghilang. Setelah hilangnya riak energi ini, sosok manusia yang duduk bersila sekali lagi terungkap. Jubah hitam di tubuh Xiao Yan saat ini telah terguncang oleh energi menuangkan liar sebelumnya sampai itu kampang camping. The Green Ganoderma Fire Spirit Ointment yang diterapkan di seluruh kulitnya juga telah menguap dan menipis. Selain ular kecil 7 warna yang bersembunyi dan tidur di lengannya, bagian tubuh yang tersisa yang masih kurus tidak memiliki banyak perubahan dibandingkan sebelumnya.
Api berwarna hijau melonjak aneh dari dalam mata Xiao Yan yang tertutup rapat saat mereka perlahan dibuka. Akhirnya, diselimuti pupilnya yang hitam gelap. Itu beberapa saat kemudian sebelum secara bertahap menghilang. Api itu ditarik. Sepasang murid hitam gelap agak gelap lebih dalam dan lebih mendalam dibandingkan sebelumnya. Nafas panjang yang keruh bergerak di sepanjang tenggorokannya dan dihembuskan. Nafas ini sebenarnya mengandung sedikit uap hitam. Xiao Yan segera merajut alisnya erat saat melihat uap hitam dalam napasnya. Hatinya hanya mengingat sesuatu yang hampir dia lupakan, poison saring. Itu adalah saring poison yang bermutasi yang telah bersembunyi jauh di dalam tubuhnya dan sulit untuk disembuhkan seperti belatung di tulang tarsal seseorang. Sungguh tidak terduga bahwa itu aku hanya berhasil menghilangkan sedikit poison saringan ini dengan meminjam kekuatan menembus benda sialan ini. Itu benar-benar menyebabkan seluruh tubuh seseorang merasa tidak nyaman dengan menyembunyikan dirinya di dalam tubuh seseorang. Yao Yan tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya. Meskipun poison saring saat ini tidak muncul untuk menunjukkan kerusakan pada tubuhnya karena perlindungan Green Lotus Core Flame yang dinikmati tubuhnya, hal ini pada akhirnya adalah duri dalam hati Xiao Yan setiap hari bahwa itu tidak dihapus. Bagaimanapun ia secara pribadi telah menyaksikan kekuatannya. Bahkan Nalanji dengan kekuatan kelas Wangnya hampir kehilangan nyawanya karena hal ini. Tidak perlu bahkan menyebutkan dia yang merupakan bintang 7 bukan bintang 8 Dadoshi sekarang. Xiao Yan menghela nafas dengan lembut saat dia meletakkan kekhawatiran atas poison saring yang dia miliki di dalam hatinya. Dia perlahan berdiri dan memutar tubuhnya. Segera, suara retak tulang yang jelas seperti suara petasan yang dinyalakan muncul di dalam ruang pelatihan. Saat suara retakan muncul, perasaan santai dan penuh merembes keluar dari dalam tulang Xiao Yan. Setelah mundur 20 hari, akhirnya ia berhasil menembus 8 bintang Dadoshi seperti yang ia harapkan. Hasil yang semanis itu layak untuk menjalani 20 hari plus pelatihan tertutup dan sulit. Sudah 8 bintang. Sepertinya jarakku ke kelas Doling tidak jauh, Xiao Yan tersenyum. Dia menundukkan kepalanya ke mata Seven Colored Heaven Swallowing Python di lengannya yang membawa suhu sedingin es dan tidak bisa tidak mengatakan dengan senyum pahit, orang ini benar-benar menjadi semakin serakah untuk tidur lagi hari ini. Itu bahkan tidak dibangunkan setelah kegiatan besar seperti itu. Meskipun Xiao Yan dimarahi dengan senyum di mulutnya, hatinya sangat tenggelam. Jenis tidur jangka panjang dari Heaven Swallowing Python ini jelas tidak masuk akal. Menurut akal sehat, Heaven Swallowing Python yang dalam masa pertumbuhannya seharusnya sangat hidup. Namun saat ini mengantuk sepanjang hari dan bahkan tidak sedikit pun waspada, Xiao Yan memiliki firasat samar pada apa jenis kelainan ini berarti. Segera dia tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit khawatir. Sepertinya roh dari Heaven Swallowing Python sudah mulai ditekan oleh Ratu Medusa. Menurut situasi ini aku khawatir bahwa itu dalam waktu kurang dari setahun Ratu Medusa akan berhasil menduduki tubuh dari Heaven Swallowing Python. Pada saat itu roh dan tubuhnya akan bergabung. Dia juga akan benar-benar menjadi dozong yang sangat kuat. Sialan, dari tampang kekejian wanita itu, hal pertama yang akan dia lakukan setelah dia menguasai tubuh akan menunjuk pisau pada aku. Tangan Xiao Yan menggosok tubuh dingin yang agak dingin dari Heaven Swallowing Python. Alisnya merajut sampai membentuk garis lurus saat dia perlahan bergumam. Yakinlah bahwa itu dia tidak akan menyerang kamu sebelum dia mendapatkan pil pencairan roh. Bagaimana mudahnya bagi roh dan tubuh fisik untuk menyatu sempurna. Dia harus meminjam bantuan dari pil Spirit Tawing untuk pertama menelan roh dari Heaven Swallowing Python. Hanya setelah itu dia bisa bergabung dengan tubuh Heaven Swallowing Python. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mencapai kontrol total. Tubuh Heaven Swallowing Python hanya akan menjadi beban baginya. Tawa tua tiba-tiba terdengar dari dalam hati Xiao Yan, menghibur hatinya yang gelisah. Guru. Wajah Xiao Yan bersukacita saat mendengar suara di dalam hatinya. Baru setelah mendengar kata-kata Yao Lao dia menghela nafas lega. Dia tersenyum dan mengangguk ketika dia berbicara dalam hatinya, ini akan menjadi yang terbaik jika seperti ini. Selama dia masih membutuhkan pil Tawing Spirit, aku akan memiliki chip untuk mendiskusikan kondisi dengannya. Ini akan menjadi yang terbaik jika aku bisa mengikat seorang elit dozong. Petik tunggal. Ya, Ratu Medusa yang berhasil menembus batas Dohoang akan memiliki potensi tanpa batas di masa depan. Saat itu, Medusa berevolusi dan muncul di benua Doki sekali. Namun tubuhnya yang sebenarnya bukanlah Seven Colored Heaven Swallowing Python tapi binatang buas purba lainnya, Seven Wings Purple Golden Snake. Meskipun sedikit lebih lemah dari Heaven Swallowing Python, 3 elit dozun akhirnya dimobilisasi untuk memusnahkan punggungnya saat itu. Yao Lao tertawa. Suaranya mengandung perasaan ceria. 3 dozuns. Petik tunggal, petik tunggal. TL bagi yang tidak ingat, dozun tingkat berikutnya setelah dozong. Lihat wiki. Sudut mulut Xiao Yan berpisah. Judul ini yang mengandung tekanan besar menyebabkan Xiao Yan tidak tahu harus berkata apa. Dia hitam untuk waktu yang lama sebelum pandangannya berbalik ke arah Heaven Swallowing Python di lengannya. Dia tertawa pahit dan bergumam, apakah Grandaun ini akan menjadi begitu kuat di masa depan? Tidak akan aku beruntung. Ah, Heaven Swallowing Python, kamu harus bertahan. Jangan tertelan oleh wanita itu.
Tidak satu pun dari kita akan bersenang-senang. Times. TL Grandaun mengacu pada wanita yang hebat dan sulit dihadapi. Sebagai Xiao Yan berpikir tentang niat membunuh dingin dan acuh tak acuh sebagian terlihat bahwa itu Ratu Medusa akan selalu menampilkan ke arahnya menggigil dingin keras terjadi di hati Xiao Yan. Dipandang oleh wanita yang menakutkan ini benar-benar tidak bisa dianggap sebagai kabar baik. Xiao Yan menatap warna hijau subur di luar saat dia berjalan keluar dari pintu menara. Dia merasakan sinar matahari yang hangat yang tersebar turun dari langit dan tanpa sadar memiliki perasaan introspektif. Dia membuka kedua tangannya sebelum dia tiba-tiba tertawa pahit. Sungguh tidak terduga bahwa itu retret ini yang bahkan belum sebulan hampir menyebabkan pikirannya menjadi terlalu sensitif. Karena penguasa Huan berat pada dasarnya menjadi barang tanda tangan Xiao Yan saat ini, dia tidak sering membawanya pada dirinya untuk menyelamatkan beberapa masalah. Meskipun itu akan mempengaruhi pelatihannya dengan cara ini, itu juga menyebabkan Xiao Yan memiliki lebih sedikit kebutuhan untuk khawatir. Xiao Yan mengikuti jalan dan berjalan selama hampir setengah jam sebelum kembali ke area tempat tinggal siswa baru Gerbang Pan. Dia menatap para penjaga itu berdiri tegak seperti pena di pintu masuk dan tanpa sadar memuji dengan tenang. Itu benar-benar seperti yang dikatakan Hun Er. Gerbang Pan ini pada dasarnya mengalami perubahan seperti siang dan malam. Dengan mengamati aura dari beberapa penjaga Gerbang Pan ini, sepertinya mereka berada di sekitar puncak kelas dosi. Jelas cukup banyak anggota Pan S-Gate yang berlatih di dalam menara pemurnian Ski Refining Blazing selama 1 bulan ini. Terlebih lagi, ternyata efek dari menara itu cukup menguntungkan. Xiao Yan perlahan berjalan menuju pintu masuk. Mereka beberapa penjaga pada tugas jaga sebenarnya masih ingat wajah Xiao Yan. Setelah awalnya terkejut, beberapa kegembiraan menyerbu ke wajah mereka secara instan. Ketika mantan berjalan mendekat, beberapa dari mereka menarik tenggorokan mereka saat mereka berteriak serempak ketua. Petik tunggal, petik tunggal. Suara keras dan jelas menepi dari tatapan beberapa orang yang datang dan pergi. Xiao Yan membuka mulutnya dan tersenyum dengan bodoh pada beberapa dari mereka dan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia berjalan ke depan, menepuk satu orang di pundaknya sebelum bergoyang-goyang saat dia berjalan ke area siswa baru. Dia meninggalkan penjaga yang wajahnya terkejut karena disukai karena tindakan Xiao Yan. Hihi, setelah tidak melihatnya selama 1 bulan, kekuatan Chief tampaknya telah meningkat cukup banyak. Sepertinya seorang elit doling akan muncul di Pan S-Gate kami segera. Pada saat itu kita tidak perlu memperhatikan ekspresi orang lain untuk melakukan sesuatu. Penjaga yang pundaknya ditepuk oleh Xiao Yan sebelumnya tidak bisa menahan mulutnya dan berbicara dengan senyuman saat dia menatap bagian belakang yang terlihat sebagian dari Xiao Yan. Cek siapa yang paling ditakuti sekarang. Kalian semua juga baru ini sering berlatih di dalam menara pemurnian Ski Refining Blazing. Jangan katakan padaku bahwa itu kamu belum pernah mendengar tentang insiden itu. Hihi, mengejutkan bintang 4 doling sampai yang terakhir kehilangan kekuatan bertarungnya hanya dengan 1 serangan. Berapa banyak orang di Akademi Batin ini dapat melakukan hal semacam ini? Petik tunggal. Aku juga pernah mendengar tentang insiden itu. Haha. Sekarang tidak ada faksi lain yang memandang rendah kami seperti di masa lalu setelah mendengar bahwa itu kami adalah anggota Gerbang Pan saat kami berlatih di menara. Ini sebagian besar karena ketua. Petik tunggal. Xiao Yan secara alami tidak dapat mendengar percakapan para penjaga ini. Namun karena ia telah memasuki area siswa baru sampai sekarang, anggota Pan S-Gate yang datang dan pergi sesekali akan terkejut ketika melihatnya sebelum mereka segera menyerah. Tatapan mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan ketakutan saat mereka menatap Xiao Yan yang berjalan melewati mereka dengan sedikit keraguan. Xiao Yan berjalan kembali ke rumah pavilion kecil. Setelah dia memasuki pintu, dia menemukan bahwa itu Hun Er, Jia, dan Wu Hao hadir. Bahkan itu Lin Yan juga tiba-tiba di aula. Hun Er adalah yang pertama di antara 4 orang di aula untuk menemukan Xiao Yan di ambang pintu. Namun orang yang memiliki reaksi paling kuat adalah Lin Yan. Orang bisa melihatnya melompat dari kursi seperti kelinci saat tubuhnya bergerak ke arah sisi Xiao Yan dengan cara yang seperti kilat. Setelah itu dia meraih lengan Xiao Yan di bawah tatapan tertegun yang terakhir dan dengan panik memarahi, kamu bocah kecil akhirnya kembali. Percepat. Spirit Pill dan Marrow Washing Cold Spirit Liquid semuanya telah habis. Aku sudah menunggu kamu selama 3, mungkin 4 hari. Jika kamu tidak pulang besok, aku ingin pergi ke menara pemurnian Ski Refining untuk mencari kamu. Petik tunggal. Xiao Yan menggunakan semua kekuatannya untuk menarik kembali lengan bajunya yang ditarik oleh Lin Yan. Dia memutar matanya dan berkata, mengapa kamu terburu-buru? Kamu tidak akan mati hanya karena racunnya tidak dibuang selama 1 atau 2 hari lagi. Xiao Yan mengabaikan Lin Yan setelah dia mengatakan ini. Dia berjalan ke aula dan duduk di kursi sebelum berbicara dengan senyum ke arah Hun Er dan 2 yang lain, bagaimana? Apakah ada masalah dengan Pan S-Gate baru-baru ini? Gang putih itu tidak membuat gerakan apapun kan? Petik tunggal.
Awalnya masih ada anggota yang mengatakan bahwa itu mereka telah bertemu dengan beberapa orang dari Gang Putih yang datang untuk menemukan masalah saat mereka berlatih di menara selama 1 hingga 2 hari pertama retret kamu. Namun berkat prestis kamu baru-baru ini dalam Blazing Key Refining Tower, setelah itu sekarang Gang Putih tidak berani terlalu sombong. Mereka mengurangi beberapa tindakan kecil itu. Aku pikir bahwa itu pencegahan kamu memiliki beberapa efek. Petik tunggal. Selain itu, saat ini ada beberapa siswa yang lebih tua yang merupakan agen gratis yang ingin bergabung dengan gerbang PAN kami. Setelah beberapa penilaian, ukuran saat ini PAN S-Gate sekitar seperempat lebih besar daripada sebelum retret kamu. Selain itu, kekuatan para siswa yang lebih tua itu tidak buruk. Sebagian besar dari mereka memiliki kekuatan kelas Dadoshi. Hun Er secara pribadi menuangkan secangkir teh hangat untuk Xiao Yan saat dia mengerucutkan mulutnya dan tersenyum. Oh, petik tunggal. Xiao Yan terkejut ketika mendengar ini. Dia segera tersenyum dengan sikap tercengang dan berkata, aku hanya menggunakan materi Leina sebagai peringatan karena aku ingin membuatnya agar tidak ada yang mengganggu aku selama retret. Sungguh tidak terduga ada manfaat semacam ini. Hei, memang ada beberapa manfaat. Namun ada juga cukup banyak kerugian. Kamu menyebabkan Leina menjadi botak. Sekarang, dia akan menggertakkan giginya ketika menyebutmu. Selain itu kamu bahkan tersinggung Liu Fei, wanita yang semuanya dada dan tidak ada otak. Awalnya, menyinggung perasaannya bukanlah apa-apa. Namun kamu tidak boleh lupa orang seperti apa saudara sepupunya yang lebih tua itu. Tyrant Spear Liu Qing. Nama ini bukanlah individu tanpa nama di dalam Akademi Batin. Jika dia ingin berbicara untuk Liu Fei, mungkin bahkan Lotus Api Hijau Ungu kamu tidak bisa melakukan apapun pada Mountain Spitting Spear. Melihat Xiao Yan kembali, Lin Yan juga menenangkan kegelisahannya. Dia menyeberangi aula dan dengan dingin tertawa. Seberapa kuatkah itu Liu Qing? Xiao Yan tidak bisa tidak mengerutkan kening saat dia bertanya setelah mendengar nama Liu Qing sekali lagi. Kamu bisa bertanya pada Wu Hao. Baru-baru ini, dia sering berkeliaran di sekitar fighting arena dan harus memiliki pemahaman tentang Liu Qing. Lin Yan menyusut kembali ke kursinya. Dia merasa bahwa itu menjelaskan hal semacam ini adalah yang paling merepotkan. Oleh karena itu, dia hanya meringkuk bibirnya ke arah Wu Hao. Wu Hao menggeleng tak berdaya ketika dia melihat tatapan Xiao Yan menembaki. Dia merenung sejenak sebelum berkata Tyrant Spear Liu Qing adalah ahli top di antara 10 besar strong ranking. Seseorang dapat menghitung jumlah siswa di Akademi Batin yang mampu mengalahkannya dengan jari seseorang. Selain itu, di arena pertempuran, dia adalah salah satu dari beberapa orang yang sangat kuat yang pernah mempertahankan 8 kemenangan berturut-turut. Ada cukup banyak orang di Akademi Batin yang melihat namanya dengan hormat. Petik tunggal. Xiao Yan menyesap sedikit teh dari cangkir teh di tangannya dan diam-diam mengangguk. Dengan kekuatan Wu Hao, ia masih kalah lebih dari yang dimenangkannya di fighting arena di mana orang-orang yang kuat berjumlah banyak seperti awan. Oleh karena itu Xiao Yan samar-samar bisa menebak betapa sulitnya yang disebut kemenangan 8 berturut-turut itu. Ternyata bahwa itu Liu Qing ini memang orang yang sangat sulit untuk dihadapi. Namun kamu dapat yakin bahwa orang itu tidak punya waktu untuk membantu berbicara dengan Liu Fei untuk sementara waktu. Dalam waktu setengah tahun lagi itu akan menjadi kompetisi Grand Academy Batin yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Dia saat ini menghabiskan setiap hari di belakang pintu tertutup. Bahkan jika dia kadang-kadang memiliki waktu untuk keluar dari menara itu akan melatih skill do-nya di arena pertempuran. Dengan demikian, dia tidak akan datang dan menemukan masalah dengan kamu sebelum kompetisi besar berakhir. Setelah itu bagaimanapun Ki akan sulit untuk mengatakannya. Lin Yan dengan murung berbicara sambil tersenyum. Kompetisi Grand Academy Batin. Alis Xiao Yan membentuk garis lurus saat dia bertanya merasa terkejut ada kompetisi ini. Mengapa aku belum pernah mendengar berita sebelumnya? Petik tunggal. Kompetisi Grand ini tidak ada hubungannya dengan kamu. Ini adalah kompetisi antara para ahli di Strong Ranking. Orang biasa hanya bisa menonton kesenangan dari bawah. Oleh karena itu kamu semua tentu tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya. Lin Yan meringkuk bibirnya dan berkata, selama seseorang mampu masuk 10 besar dalam kompetisi ini, seseorang akan memiliki kualifikasi untuk menjadi seseorang yang bisa dipilih menjadi elder. Selain itu, seseorang bahkan akan memperoleh kualifikasi untuk kesempatan untuk memasuki tingkat ke-9 dan menerima penempaan tubuh seseorang oleh sumber dari Dengarte Api. Petik tunggal. Apakah kamu tahu apa sumber dari Flame Heart? Sederhananya, jika seseorang menerima penempaan tubuh seseorang oleh sumber Heart Flame, seseorang akan mendapatkan umpan yang mengarahkan seseorang untuk maju ke kelas doang dengan syarat bahwa itu seseorang bukanlah seseorang yang sangat-sangat sial. Apakah kamu mengerti jika dikatakan dengan cara ini? Petik tunggal. Lulus langsung ke kelas doang. Ketika beberapa kata ini memasuki telinga mereka, mata Hu Jia dan Wu Hao langsung menjadi panas. Dalam pelatihan Doki kelas doang pada dasarnya adalah kelas DAS yang hampir menentang langit. Jumlah orang yang tak terhitung jumlahnya, yang memiliki bakat pelatihan yang cukup baik terjebak di tepi kelas doling dan tidak dapat mengambil satu langkah maju untuk waktu yang lama.
Sumber Heart Flame. Petik tunggal. Dibandingkan dengan mereka berdua, Xiao Yan menempatkan fokusnya pada kosakata lainnya sebagai gantinya. Sumber, mungkinkah itu mengatakan tubuh asli dari jatuh hati Flame? Cangkir teh di kepalanya bergetar sedikit. Beberapa teh disiram. Xiao Yan dengan paksa menekan kejutan di hatinya saat dia perlahan menempatkan cangkir teh di atas meja. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya pada Lin Yan apa persyaratan yang harus dimiliki seseorang untuk memasuki level ke-9. Petik tunggal. Kamu dapat melupakan tentang memiliki harapan semacam itu. Lin Yan memutar matanya dan menjawab dengan lemah sederhananya, mustahil bagi siswa untuk masuk jauh ke tingkat ke-9 atau ke-10. Hanya tetua akademi yang memiliki kualifikasi seperti itu. Oleh karena itu, sebagian besar dari mereka yang bisa lulus dan pergi, malah tinggal di akademi dengan niat menjadi elder. Ini karena hanya dengan menjadi elder, seseorang dapat memasuki tingkat ke-9 atau bahkan ke-10 untuk berlatih. Dengan cara ini, itu akan memungkinkan mereka untuk dengan cepat menyentuh penghalang ke kelas Do Hoang. Petik tunggal. Seorang Do Hoang yang kuat, Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Dia bertukar pandang dengan Wu Hao di sampingnya dan melihat kejutan di mata pihak lain. Kelas ini dapat memungkinkan seseorang untuk menjadi otoritas yang mengesankan dari suatu kelompok bahkan ketika ditempatkan di seluruh benua. Sungguh tak terduga bahwa itu beberapa orang dalam Inner Academy benar-benar memiliki ambisi seperti itu. Itu Grand Competition, apakah ini kompetisi yang hanya mereka yang telah memasuki Strong Ranking dapat berpartisipasi? Xiao Yan dengan lembut mengetuk jarinya di atas meja dan bertanya dengan lembut. Iya nih. Bagaimanapun, bahkan jika seseorang ingin menurunkan level kompetensi, apakah kamu berharap bahwa itu beberapa dari siswa baru itu orang-orang yang masuk akademi baru-baru ini dapat memiliki kualifikasi untuk berpotensi dipilih sebagai elder? Kata-kata Lin Yan masih begitu langsung. Dia tampaknya lupa bahwa itu 4 orang di depannya adalah novis yang telah memasuki akademi batin kurang dari 2 bulan yang lalu. Xiao Yan hanya bisa tanpa daya menggelengkan kepalanya ke lidah jahat dari orang ini. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menatap langit-langit. Cahaya di matanya berkedip-kedip tanpa batas. Ini mungkin sebuah peluang. Xiao Yan dengan hati-hati mengamati ekspresi Lin Yan di depannya di dalam ruangan. Ketika dia menemukan bahwa itu pancaran merah di matanya jauh lebih baik dibandingkan saat itu, dia mengangguk sedikit dan dengan lembut berbicara, sepertinya konsumsi Spirit Pill dan aplikasi eksternal dari Mero Washing Cold Spirit Liquid memiliki hasil yang sangat penting dengan penghapusan Fire Poison ini. Petik. Ya, ini memang sangat efektif. Setiap kali setelah aku berlatih di air di mana satu tetes Mero Washing Cold Spirit Liquid ditempatkan, bahwa itu air akan berubah semerah darah. Selain itu, aku juga merasakan racun api di tubuh aku dengan cepat menjadi lebih lemah. Wajah Lin Yan dipenuhi dengan kegembiraan. Masalah ini yang telah membuatnya khawatir untuk waktu yang lama akhirnya bisa sepenuhnya disembuhkan sekarang. Ini adalah berita yang sangat baik baginya. Aku pikir bahwa itu jika kamu menggunakan obat-obatan ini, cara mereka harus digunakan selama 1 bulan lagi, racun api di tubuh kamu harus benar-benar diusir. Xiao Yan tersenyum dan mengambil sebotol Spirit Pill dan Mero mencuci cairan roh dingin. Obat-obatan ini benar-benar disempurnakan olehnya ketika dia sedang dalam retret. Oleh karena itu, dia menyelamatkan kesulitan memperbaiki mereka lagi pada saat ini. Lin Yan merenggut 2 botol obat dari tangan Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Dia membuka mulutnya dan tersenyum. Dia melemparkan tangannya dan bayangan berwarna hijau pucat ditembak ke arah Xiao Yan. Xiao Yan dengan sigap menerima bayangan hijau yang ditembakkan. Ada hitam pucat seperti giok yang hangat di tangannya. Mata Xiao Yan melayang dan dia agak terkejut menyadari bahwa itu bayangan hijau pucat ini sebenarnya adalah kayu hijau Celestial Fin. Ini adalah Xiao Yan memegang Greenwood Celestial Fin erat di tangannya saat dia mengangkat kepalanya untuk berbicara dengan Lin Yan. Bukankah kamu takut bahwa itu obat yang aku berikan padamu tidak akan sepenuhnya menyembuhkan kamu dan kamu memberikan ini kepada aku sekarang? Petik. Itu tidak seperti dirimu sendiri. Seperti Pan S. Gate hadir di sini. Apakah aku harus takut kemana kamu bisa pergi? Selain itu, setelah secara pribadi mengalaminya, aku bahkan lebih jelas menyadari betapa bagusnya pengaruh benda ini daripada dirimu orang yang menyempurnakannya. Lin Yan memutar matanya, meringkuk bibirnya dan berkata, dalam hal ini terima kasih banyak. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke arah Lin Yan dan dengan hati-hati menyimpan Greenwood Celestial Fin ini yang diperolehnya dengan susah payah di dalam cincin penyimpanannya. Dia segera menarik napas panjang lega di dalam hatinya. Dengan ini, dia hanya tersisa dengan 2 bahan terakhir yang diperlukan untuk memperbaiki pil roh bawah tanah. Namun 2 yang terakhir juga merupakan barang yang sangat sulit diperoleh. Baiklah, sekarang setelah aku mendapatkan barang yang kubutuhkan, aku juga harus pergi. Lin Yan melambaikan tangannya ke arah Xiao Yan sebelum berbalik dan berjalan keluar dari pintu.
Tepat sebelum dia keluar melalui pintu, dia berbalik dan tersenyum ketika dia berkata pada Xiao Yan, meskipun ada campuran transaksi antara kami, aku, Lin Yan, masih berhutang budi padamu. Jangan bilang bahwa itu pohon anggur hijau ini bisa digunakan sebagai pembayaran. Hidup aku jauh lebih berharga daripada cabang yang layu. Petik tunggal. Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit ketika mendengar ini. Jika Liu Qing datang dan menemukan masalah dengan kamu di masa depan, kamu dapat mengirim seseorang untuk memberi tahu aku. Aku belum bertukar pukulan dengan orang itu untuk waktu yang lama. Aku bertanya-tanya seberapa tajam dan menguasai Mountain Spitting Spear miliknya dibandingkan dengan masa lalu. Setelah mengatakan ini, Lin Yan keluar dari ruangan dan langkah kakinya secara bertahap menjadi jauh. Meskipun orang ini memiliki temperamen yang kejam, dia dapat dianggap sebagai orang yang dapat berteman. Xiao Yan tertawa lembut saat dia menggelengkan kepalanya. Dia berdiri, meregangkan pinggangnya yang malas sebelum perlahan keluar dari ruangan. Xiao Yan gigit berapa banyak energi api yang tersisa di kartu kristal api kamu. Hun Er bermain dengan 3 kartu kristal api berwarna hijau di tangannya di dalam aula. Saat dia melihat nomor di atasnya, dia tanpa sadar tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Setelah itu dia mengangkat kepalanya dan meminta Xiao Yan yang baru saja turun dari lantai atas sebuah pertanyaan. Sepertinya hanya ada 30 ditambah lagi, itu bahkan tidak cukup untuk melatih selama 10 hari di tingkat keempat. Xiao Yan awalnya terkejut sebelum dia segera menjawab dengan tidak berdaya. Hun Er menghela napas ketika dia mendengar ini. Ekspresinya tampak sedikit jengkel. Apa itu? Apakah kamu semua membutuhkan energi kebakaran? Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi tertegun saat dia bertanya setelah melihat cara ini yang ditampilkannya. Bukan itu yang kita butuhkan tapi gerbang Pan kami membutuhkannya. Dia ke samping terus dari tempat Hun Er pergi saat dia berkata ini tidak seperti kamu tidak tahu bahwa itu beberapa dari penghargaan Pan S Gate membutuhkan energi kebakaran. Sekarang Pan Gate baru saja dimulai penghargaan energi api yang diperlukan akan secara alami berasal dari kantong kita sendiri. Hun RS Fire Energy hampir habis. Baru-baru ini dia bahkan tidak memasuki menara Refining Ski Blazing untuk berlatih bahkan sekali aku telah menukar teknik Do beberapa waktu lalu jadi aku tidak punya banyak lagi. Sekarang aku sudah menyerahkan semuanya. Sedangkan untuk Wu Hao, orang ini cepat kalah lebih dari yang dia buat di Fighting Arena. Petik tunggal. Wajah Wu Hao tanpa sadar berubah merah ketika dia mendengar beberapa kata terakhir yang dikatakan Hu Jia. Dia tertawa kering, itu karena aku tidak terbiasa dengan itu di masa lalu. Baru-baru ini persentase kemenangan aku meningkat. Tidak lama kemudian aku harus dapat mengembalikan kerugian aku. Petik tunggal. Pada saat kamu mendapatkan kembali kerugian kamu, gerbang Pan akan kehilangan kredibilitas karena masalah tidak dapat membayar sebagian hadiah internal. Setelah kredibilitas kami hilang, aku khawatir anggota baru yang datang setelah mendengar tentang energi kebakaran akan segera pergi. Hu Jia memandangnya saat dia mendengus dingin. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa bersalah ketika dia mendengar Hu Jia mengatakan ini. Dia telah dengan riang berlatih tapi Hun Er dan Hu Jia bahkan tidak memasuki menara bahkan untuk sehari. Xiao Yan GG tidak perlu terlalu memikirkannya. Kamu saat ini wajah gerbang Pan kami di luar. Wajah ini secara alami membutuhkan kekuatan untuk mendukungnya. Tanpa efek jerak kamu di luar akan sulit bagi gerbang Pan ini untuk bangkit tidak peduli apapun ukuran yang kami gunakan. Hun Er tampaknya memahami kesalahan dalam hati Xiao Yan saat dia berbicara dengan lembut dengan sedikit tersenyum. Xiao Yan tertawa pahit. Dia merenung lama sebelum perlahan berbicara, sekarang energi api yang semua orang dapatkan selama kompetisi berburu energi api akan segera habis. Memang sudah waktunya bagi kita untuk merencanakan bagaimana mendapatkan energi kebakaran. Apakah kamu tahu bagaimana caranya mendapatkan energi api di dalam Akademi Batin? Petik tunggal. Metode yang paling tidak efisien adalah mengambil beberapa jenis pembersihan tugas kelas rendah dalam menara pemurnian Ski Refining Blazing. Namun metode ini akan terlalu lambat dan juga cukup melelahkan. Oleh karena itu, sebagian besar orang akan menunggu energi kebakaran untuk didistribusikan oleh Akademi Batin setiap bulan. Namun ada juga beberapa orang kuat yang akan memilih untuk memasuki arena pertempuran dan menggunakan hasil pertempuran mereka untuk memenangkan beberapa energi kebakaran. Metode ini jauh lebih cepat tetapi tidak stabil. Ini karena jika ada acara di mana seseorang bertemu lawan yang lebih kuat, seseorang tidak hanya tidak akan bisa memenangkan energi api tetapi juga akan kehilangan cukup banyak. Tangan halus Hun Er menarik rambut hitamnya yang terpisah telah melayang di depan dahinya sementara dia menyuarakan pikirannya. Ada juga beberapa orang yang masuk jauh ke pegunungan untuk berburu hewan ajaib untuk mencari berbagai jenis bahan obat yang berbeda. Selain itu, di luar Akademi Batin adalah pegunungan luas yang membentang ribuan kilometer. Wilayah yang begitu luas tidak kekurangan beberapa gua yang ditinggalkan para pendahulu. Jika seseorang beruntung menemukannya itu akan menjadi rejeki tak terduga. Teknik Do kelas tinggi, metode Kick Deal. Yang ditinggalkan oleh orang-orang kuno terjual sangat baik di dalam Akademi Batin. Selain itu, harga biasanya condong ke ujung yang lebih tinggi. Petik tunggal. Xiao Yan menyilangkan 10 jarinya bersama dan diam-diam mengangguk.
Dia bertanya dengan lembut apakah ada yang menggunakan energi api untuk membeli pil obat di dalam Akademi Batin. Seseorang dapat melakukannya secara alami. Obat pil adalah item yang sangat langka yang dapat dibandingkan dengan teknik Qi dan keterampilan Do. Hun Er tersenyum dan mengangguk. Matanya yang berkeliaran berhenti di tubuh Xiao Yan. Anak-anak berair miliknya itu berisi senyuman samar. Mengapa? Apakah Xiao Yan GK berniat menjual pil obat? Petik tunggal. Ini adalah bidang keahlian aku. Tentu saja aku tidak bisa meninggalkannya. Xiao Yan tersenyum dan berkata apakah ada orang lain yang menjual pil obat di dalam Akademi Batin? Petik tunggal. Alis Hun Er tiba-tiba merajut sedikit ketika ini disebutkan. Dia tersenyum pahit dan mengangguk ketika dia berbicara, memang ada orang lain yang melakukan ini. Selain itu bukan orang tapi fraksi. Petik tunggal. Fraksi. Xiao Yan terkejut ketika dia mendengar ini. Nama faksi ini disebut geng obat. Semua orang di geng adalah seorang alkemis yang memasuki Akademi Batin dari Departemen Alkemis. Hun Er menyuarakan pikirannya ini geng obat pada dasarnya memiliki monopoli lebih dari 90% pil obat yang dijual di Akademi Batin. Beberapa alkemis terfragmentasi lainnya memiliki kesulitan bersaing melawan mereka. Dikatakan bahwa itu pemimpin geng obat bahkan mampu menyempurnakan pil obat tingkat 4. Petik tunggal petik tunggal. Jika kami juga akan menjual pil obat aku khawatir kami akan langsung terlibat konflik dengan gang obat ini. Petik tunggal. Mampu menyaring pil obat tingkat 4 ya Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia tersenyum samar dan berkata mari tidak terlalu mengganggu. Bagaimanapun kita juga perlu bertahan hidup. Persaingan secara alami tidak dapat dihindari. Aku tidak takut pada mereka selama mereka tidak menggunakan taktik curang. Hanya mampu menyempurnakan pil obat tingkat 4. Berbicara dari pandangan Xiao Yan yang telah berhasil menyempurnakan Three Lines Green Spirit Pil pemimpin ini adalah lawan yang tidak terlalu sulit untuk dikalahkan. Melihat bahwa itu Xiao Yan tidak menyusut kembali, Hun Er juga mengangguk. Dia tersenyum dan berkata karena ini kasusnya gerbang pan kami juga akan menjual pil obat. Namun jika ini masalahnya Xiao Yan GG mungkin harus bekerja keras sedikit. Petik tunggal. Sebagai pemimpin Pan S-Gate aku perlu berkontribusi sedikit. Kalau tidak aku tidak akan mati rasa bersalah jika dibandingkan dengan kalian semua. Xiao Yan tersenyum dan bertanya. Jika kamu ingin menjual pil obat aku sarankan agar kamu fokus pada fighting arena. Setiap hari ada orang-orang di sana yang terluka karena perkelahian. Selain itu jika kamu tidak perlu terlalu banyak bahan untuk memperbaiki pil obat yang dapat memulihkan doki seperti yang kamu berikan kepada kita untuk dikonsumsi selama kompetisi berburu saat itu ada kemungkinan bahwa itu akan ada banyak orang yang bersaing untuk membelinya. Wu Hao menyarankan. Setelah baru-baru ini dan sering berkerumun di sepanjang fighting arena dia secara alami tahu pil obat jenis apa yang berharga dan langka di tempat itu. Pil pemulihan energi ya ini tidak terlalu sulit tapi jangan bilang bahwa itu geng obat tidak dapat memperbaiki pil obat jenis ini yang dapat memulihkan doki. Xiao Yan merenung untuk sementara sebelum dia tersenyum dan mengangguk. Dengan keterampilan penyulingannya saat ini, menyempurnakan pil pemulihan energi adalah masalah yang sangat mudah. Mereka bisa tapi pil obat yang menyembuhkan doki yang mereka sempurnakan tidak memiliki efek yang sama dengan pil pemulihan energi kamu. Aku membelinya sekali, menghabiskan 2 hari energi api. Oleh karena itu aku dapat membedakan perbedaan antara keduanya. Wu Hao menggelengkan kepalanya dan berkata. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia menyandarkan tubuhnya di punggung kursi. Matanya tiba-tiba menjadi cerah saat dia tertawa pelan. Selain arena pertarungan, mungkin di dalam menara pemurnian Ski Refining juga merupakan tempat yang baik untuk menelan pil obat. Orang-orang yang berlatih di dalamnya tidak berani berlatih untuk waktu yang lama karena mereka takut akan racun api yang menyerang tubuh mereka. Jika ada semacam pil obat yang memungkinkan mereka untuk mengabaikan gangguan racun api selama beberapa waktu, aku pikir mungkin akan ada banyak orang yang senang membelinya. Mengabaikan perambahan racun api. Petik tunggal. Kekek yang mengabaikannya secara keseluruhan akan sangat sulit. Namun pil akan memungkinkan seseorang memperpanjang masa tinggal mereka 1 hari hingga 2 Xiao Yan tersenyum dan menjelaskan. Ini memang akan menjadi daya tarik yang sangat besar bagi orang-orang yang sedang terburu-buru untuk berlatih. Hun Er dan 2 tatapan saling bertukar lainnya dan mengangguk. Dalam hal itu mari kita putuskan dengan cara ini. Mulai besok aku akan memberikan kamu semua daftar yang berisi semua bahan obat yang diperlukan untuk menyempurnakan pil obat. Kalian semua akan berkeliling dan membelinya. Biarkan saja masalah memperbaiki pil itu kepada aku. Keesokan paginya, seluruh Pan S-Gate mulai beroperasi seperti mesin. Pagi-pagi, Hun Er dan 2 lainnya membawa beberapa orang keluar dari area siswa baru. Setelah itu, mereka bergegas tentang seluruh Akademi Batin membeli bahan obat pada daftar Xiao yang telah diberikan kepada mereka dari seluruh tempat. Setelah sibuk selama hampir 1 hari penuh, kelompok mereka akhirnya membawa kembali kegembiraan dan kelelahan saat mereka bergegas ke area siswa baru. Xiao Yan menatap tumpukan besar bahan obat di depannya di ruang rahasia yang tenang di rumah paviliun kecil. Dia melihat kelelahan yang tersisa di wajah Hun Er dan 2 lainnya.
Dia tanpa sadar berkata sambil tersenyum lembut, kamu telah bekerja keras. Petik tunggal. Bahan-bahan obat ini menghabiskan total 180 hari plus energi api. Awalnya kami berempat tidak dapat mengorek bersama energi kebakaran ini. Namun Atai dan anggota lain dari Pan S-Gate mengambil inisiatif untuk menyumbang dan menambah sedikit. Sekarang bahan-bahan obat ini pada dasarnya adalah semua properti yang tersisa dari Pan Gate. Hun Er menghela nafas. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Dia sedikit tersentuh ketika dia berkata kamu dapat yakin. Ingat api energi yang Atai dan sisanya disumbangkan akan dihargai. Setelah pil obat berhasil dijual kembalikan 2 kali lipat jumlahnya kepada mereka. Petik tunggal. Ya. Hun Er mengangguk. Dia menyentuh tumpukan bahan obat sambil merajut alisnya sedikit dan berkata harga pembelian bahan obat dalam Inner Academy sedikit mahal. Aku berpikir untuk membentuk kelompok di dalam gerbang PAN atau menyewa beberapa orang dari dalam Akademi Batin untuk secara khusus mencari bahan-bahan obat yang kita butuhkan jauh di pegunungan begitu pil obat ini disempurnakan. Setelah itu kami akan membayar mereka pembayaran bulanan sesuai dengan jumlah atau kualitas bahan obat yang masing-masing mereka serahkan. Dengan cara ini kami mungkin sangat mengurangi biaya kami. Petik tunggal. Xiao Yan terkejut ketika mendengar ini. Dia segera mengangguk saat pandangannya menyapu tumpukan besar bahan obat di depannya. Sebenarnya tidak banyak bahan obat. Namun harga yang merupakan upaya telaten dari seluruh gerbang PAN. Xiao Yan menghela nafas. Beban ini sedikit berat. Xiao Yan GG kami akan menyerahkan semua hal setelah ini kepada kamu. Kami tidak dapat memberikan sedikit pun bantuan dalam hal pil penyulingan. Hun Er tertawa dengan cara yang menyenangkan. Ya. Xiao Yan mengangguk serius. Dia berkata dengan suara lembut kamu dapat yakin. Aku akan mengubah semua bahan obat ini menjadi pil obat yang kita butuhkan. Aku pasti tidak akan mengkhianati harapan semua orang. Petik tunggal. Betul ini adalah 2 jenis pil obat yang secara khusus aku kirimkan kepada seseorang untuk dibeli dari tempat geng obat menjual obat mereka. Salah satunya adalah pil obat untuk memulihkan doki yang disebutkan Wu Hao. Geng obat menyebutnya pil kembali musim semi. Jenis lainnya adalah jenis obat penyembuhan yang memiliki efek cukup baik pada luka luar. Hun Er tiba-tiba mengeluarkan 2 botol giok kecil dari cincin penyimpanannya dan dengan lembut menempatkannya di depan Xiao Yan. Xiao Yan terkejut ketika mendengar ini. Dia tidak bisa membantu tetapi segera memuji kecerdasan Hun Er di dalam hatinya. Baiklah Xiao Yan GG, hal-hal yang mengikuti akan sepenuhnya terserah kamu. Hun Er tiba-tiba tersenyum. Dia melambaikan tangannya ke arah Hu Jia dan Wu Hao dan mereka bertiga perlahan-lahan keluar ruangan. Setelah itu dia menutup pintu dengan ketat. Saat ketiga orang itu pergi, ruang rahasia sekali lagi terdiam. Xiao Yan menatap tumpukan besar bahan obat di depannya. Dia menghela nafas panjang setelah beberapa saat sebelum duduk bersila dan melambaikan tangannya. Kuali obat muncul di depannya. Setelah mengeluarkan kuali obat, Xiao Yan dengan lancar menerima 2 jenis pil obat yang telah dibeli Hun Er. Pertama, dia mengeluarkan apa yang disebut pil kembali musim semi. Itu adalah pil obat berwarna hijau yang mengandung aroma obat yang sangat samar. Xiao Yan dengan lembut mengendus aroma obat samar sebelum mengangkat alisnya. Dia menggelengkan kepalanya dengan sedikit jijik. Kemungkinan bahwa itu apa yang disebut pil kembali musim semi ini tidak memiliki lebih dari 4 jenis bahan obat. Selain itu, mereka semua jenis bahan obat yang sangat umum. Di mata Xiao Yan dengan keterampilan penyulingan yang sangat kaya ini disebut pil kembali musim semi hanya bisa dianggap sebagai salah satu pil obat tingkat pertama. Tampak like orang-orang ini dari gang obat bahkan tidak berusaha tanpa kehadiran kompetisi apapun. Xiao Yan tertawa samar. Dia mengeluarkan botol obat penyembuhan lainnya. Obat penyembuhan jenis ini berbentuk salep dan berwarna merah gelap. Xiao Yan menempatkannya di bawah hidungnya untuk mengendus. Dia berhasil membedakan ramuan obat yang tercampur di dalamnya. Dia tidak bisa membantu tetapi segera mengangkat bahunya. Xiao Yan menempatkan kedua jenis pil obat kembali ke tempat asalnya. Dia mengalihkan pandangannya ke arah kuali obat dan ekspresinya perlahan-lahan menjadi tenang. Setelah Xiao Yan masuk ke negara bagian sebelum dia mulai memurnikan obat, dia akan berada dalam kondisi penuh perhatian. Tatapannya dengan tenang menatap kuali obat di depannya saat sebuah pemikiran bergulir sedikit dalam pikirannya. Kali ini ia berencana untuk menyempurnakan 3 jenis pil obat. Salah satu tipe energi recover pill yang memungkinkan seseorang untuk memulihkan doki. Pil obat jenis ini adalah sesuatu yang Xiao Yan telah berlatih sampai dia mencapai puncak. Dengan standar penyulingan obatnya saat ini, ia setidaknya bisa mempertahankan tingkat kesuksesannya untuk memperbaiki pil pemulihan energi sekitar 80%. Jenis kedua adalah sejenis obat penyembuhan untuk dikonsumsi secara oral. Namanya adalah pil pemulihan tubuh. Pil obat jenis ini tidak hanya memiliki efek penyembuhan tertentu pada luka internal seseorang, tetapi juga memiliki efek penyembuhan yang cukup baik pada cedera eksternal. Jenis pil pemulihan tubuh ini jauh melampaui jenis obat penyembuhan salep yang obat geng dijual terlepas dari apakah itu dalam hal efek obat atau tir.
Selain itu, faktor yang paling penting adalah bahwa itu ramuan obat yang dibutuhkan. Pil obat ini bahkan lebih rendah daripada obat penyembuh salep yang dijual oleh geng obat. Xiao Yan memiliki keyakinan mutlak pada obat penyembuhan semacam ini yang memiliki biaya rendah dan efek obat yang besar. Selama itu bukan orang bodoh yang kepalanya tertangkap di antara pintu, kebanyakan orang akan tahu mana yang harus dipilih. Jenis ketiga pil obat bernama Quietis Pill. Setelah konsumsi jenis obat ini, seseorang akan dapat sangat efektif meringankan doping dari racun api. Jika seseorang mendiskusikan tingkatnya pil es tenang, mungkin bisa memasuki puncak tingkat kedua. Melihat dari sudut pandang tertentu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu pil obat jenis ini adalah tingkat ketiga. Ini karena pil obat penolong semacam ini yang bisa membantu orang-orang berlatih memiliki nilai yang jauh melebihi obat penyembuhan dan pil obat jenis lain. Pil obat jenis ini akan memungkinkan Pan S-Gate untuk melampaui geng obat dalam satu tembakan, menciptakan monopoli pada pil obat dalam Inner Academy. Ini karena sampai sekarang, geng obat tidak memiliki pil obat tunggal yang bisa menahan racun api. Rumus obat untuk 3 jenis pil obat terlintas di benaknya. Xiao Yan menghela nafas dalam-dalam. Ekspresinya berangsur menjadi serius. Dia menggosok-gosokkan jari-jarinya sedikit dan nyala api berwarna hijau itu langsung naik dari ujung jarinya. Api berwarna hijau melengkung seperti roh saat melompat dengan cara yang hidup di jari Xiao Yan. Di bawah tarian roh api ini, suhu di dalam ruang rahasia perlahan-lahan naik. Mata hitam pekat menatap tajam pada nyala api berwarna hijau. Beberapa saat kemudian, Xiao Yan menjentikan jarinya dengan lembut. Api berwarna hijau menarik busur terdistorsi melalui udara. Itu melewati outlet api dan tiba-tiba terbakar dan melonjak ke dalam. Suhu tinggi membakar kuali obat sampai memancarkan sedikit suara zizi. Mata Xiao Yan menatap tanpa berkedip ke dalam kuali obat. Jari telunjuknya perlahan bergerak melewati tumpukan bahan obat di sisi kiri. Tiba-tiba jarinya gemetar. Beberapa jenis bahan obat yang berbeda secara akurat dijepitkan di antara jari-jarinya. Dengan lambaian lembut tangannya, beberapa bahan obat terlempar ke dalam kuali obat di mana api hijau naik. Setelah masuknya bahan obat ke dalam kuali panas, bibit api berwarna hijau itu tiba-tiba diperpanjang dan itu benar-benar ditelan. Tidak ada sedikit pun perubahan dalam ekspresi wajah Xiao Yan ketika ramuan obat ditelan oleh bibit api. Telapak tangannya menghadap kuali obat di udara kosong di depannya. Jari telunjuknya menjentikan sedikit. Mengikuti jentikan jarinya, orang bisa melihat bahwa itu api berwarna hijau di dalam kuali obat tiba-tiba mulai menari. Saat nyala api naik, segerombol cairan pil murni sedang disempurnakan karena itu ditangguhkan di atas bibit api. Mata Xiao Yan mengamati cairan pil yang ditangguhkan dengan acuh tak acuh. Suhu panas berulang kali merembes keluar, mengusir beberapa kotoran yang tersisa di dalam cairan pil. Pada saat ini, kekuatan spiritual Xiao Yan sudah menembus kuali obat. Di bawah manajemen mikro kekuatan spiritualnya, suhu api berwarna hijau akan naik dan turun sesuai dengan pikirannya. Di bawah kendali sempurna ini, cairan pil diminum sampai menjadi semakin murni. Hun Er dan dua lainnya sedang duduk di dalam aula yang luas. Mereka agak terganggu saat berbicara dengan satu sama lain. Sesekali tatapan mereka menyapu ke arah pintu yang tertutup rapat di lantai di atas. Ada kecemasan samar di mata mereka. Ini cepat mendekati 1,5 hari, mengapa Xiao Yan belum keluar? Wu Hao, yang menjadi gelisah karena atmosfer menekan, akhirnya tidak bisa menahan diri saat dia memimpin untuk membuka mulut untuk berbicara. Tunggu sebentar lagi. Kita semua bukan alkemis. Oleh karena itu kami juga tidak yakin tentang urutan untuk memperbaiki pil obat. Namun kita tidak boleh mengganggu Xiao Yan. GG tidak peduli apa. Hun Er menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan lembut. Fu Jia di samping hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menunggu. Saat ini, hampir seluruh Pan S-Gate sedang menunggu Xiao Yan untuk keluar. Jika dia gagal, itu akan menjadi pukulan yang sangat besar bagi moral para anggota Pan S-Gate. Setelah semua, karena mereka telah mengenal Xiao Yan yang selalu muncul dalam bentuk jenderal yang pernah menang di depan mereka, yang terakhir tidak pernah gagal, semoga kali ini tidak akan terkecuali. Berderak. Suara pintu terbuka tiba-tiba terdengar di aula dengan atmosfer yang menindas. Mereka bertiga terkejut. Mereka segera mengangkat kepala mereka dan mengalihkan tatapan mereka ke arah pintu yang awalnya tertutup rapat yang perlahan dibuka pada saat ini. Xiao Yan perlahan berjalan keluar di bawah tatapan 3 orang. Wajah yang halus dan tampan itu mungkin dipenuhi dengan kelelahan, tetapi kegembiraan di antara alisnya memang menyebabkan 3 orang di aula untuk menenangkan diri dengan tenang, yang sama tegangnya dengan tali. Mereka saling bertukar pandang satu sama lain sebelum menghela nafas lega. Xiao Yan berdiri di lantai kedua dan tersenyum ke arah 3 orang di aula. Dia dengan cepat berjalan menuruni tangga dan datang ke meja di tengah aula. Dengan gelombang tangannya, beberapa ratus botol giok langsung berkilat dan muncul mengisi seluruh meja sampai penuh. 3 jenis pil obat. 83 pil pemulihan energi, 62 pil pemulihan tubuh, dan 36 pil es tenang. Secara total ada 181 pil.
Senyum cemerlang muncul di wajah Xiao Yan saat dia tertawa dengan suara yang jelas. Begitu banyak wajah ketiga orang itu kaget saat mereka mengamati meja yang dipenuhi botol batu giok. Ini terutama jadi setelah mereka mendengar angka yang Xiao Yan telah laporkan. Sebuah kegembiraan tanpa sadar muncul di antara alisnya. Untung aku tidak gagal dengan pesanan aku. Aku hanya bisa mengandalkan kamu untuk menjualnya setelah ini. Aku benar-benar terbakar. Xiao Yan duduk di kursi yang lembut. Wajahnya penuh dengan kelelahan saat dia berbicara lembut kepada mereka bertiga. Hun Er dan dua lainnya mengangguk dengan penuh semangat. Mereka bertiga menyerbu ke sisi meja dan dengan hati-hati menghitung botol giok. Xiao Yan Gege Hun Er berbalik setelah mendiskusikan prosedur penjualan dengan dua lainnya. Dia baru saja memanggil tetapi tercengang ketika dia mengamati Xiao Yan yang sedang tidur dengan mata tertutup rapat dan tangannya mendukung kepalanya. Dia mengeluarkan selimut lembut dari sampingnya dan menutupinya di atas tubuh Xiao Yan. Dengan suara lembut dia berkata tidur. Xiao Yan Gege ketika kamu terbangun Hun Er akan melaporkan kepada kamu kabar baik. Angsur-angsur menjadi gelap pada saat Xiao Yan terbangun dari tidur nyenyaknya. Matahari yang terbenam di bagian barat menyebarkan cahaya merah pucat ke jendela membentuk titik terang di tanah. Xiao Yan duduk di kursi dan menatap selimut yang menutupi tubuhnya. Hatinya merasakan sedikit kehangatan. Dia berdiri dan berjalan sedikit untuk menggerakkan tubuhnya sedikit. Setelah tidur sampai dia puas kelelahan sebelumnya telah lenyap. Mengganti itu adalah wajah yang penuh dengan energi. Berderak. Sementara Xiao Yan berjalan bolak-balik pintu itu tiba-tiba terbuka dengan lembut. Kepala manusia dengan hati-hati diperpanjang di dalam. Setelah melihat bahwa itu Xiao Yan telah terbangun, dia akhirnya menghela nafas lega. Dia tertawa dan berkata, "Chief, kamu benar-benar bisa tidur. Kamu telah tidur sepanjang jalan dari pagi hingga malam." Petik tunggal. Jadi itu adalah Atai. Xiao Yan tidak bisa menahan tawa pelan ketika melihat orang yang menjulurkan kepalanya. Dia memberi isyarat dengan tangannya untuk meminta yang terakhir untuk masuk dan tersenyum ketika dia bertanya apakah Hun Er dan yang lainnya belum kembali. Petik tunggal. Itu benar. Senior Hun Er dan yang lainnya membawa hampir semua orang menjauh dari Pan S Gate. Namun melihat waktu, mereka harus segera kembali. Atai menggosok kepalanya dan tersenyum ketika dia menjawab. Ini benar-benar berkat kalian semua kali ini. Xiao Yan mengangkat secangkir teh dingin di sampingnya dan menyesap sebelum berbicara lembut dengan Atai sambil tersenyum. Chief, kamu terlalu sopan. Sekarang, semua orang adalah anggota Pan S Gate. Semua anggota telah menerima perlindungan kamu, bagaimana kami tidak melakukan apa-apa? Atai menjawab dengan canggung. Dia terkejut dengan bantuan yang dia rasakan ketika Xiao Yan mengucapkan terima kasih. Karena aku telah memutuskan untuk mendirikan gerbang Pan ini, aku harus secara alami bertanggung jawab atas semua hal ini. Setelah pil obat dijual, aku akan membiarkan Hun Er membayar kamu semua 2 kali energi api yang telah kamu sumbangkan. Masalah bisnis adalah masalah bisnis dan masalah pribadi adalah masalah pribadi. Mereka tidak dapat dicampur. Xiao Yan menggelengkan kepala dan menyuarakan pikirannya. Mendengar ini Atai baru saja akan menunda masalah ketika dia tiba-tiba mendengar suara sejumlah besar langkah kaki di luar pintu. Wajahnya segera bersukacita. Senior Hun Er dan yang lainnya kembali. Petik tunggal. Kata-katanya baru saja terdengar ketika pintu sekali lagi didorong terbuka. Sekelompok besar orang yang gembira menyerbu masuk. Hun Er, Hu Jia, dan Wu Hao memimpin mereka. Dari penampilan wajah mereka yang bahagia tampaknya mereka memiliki hasil yang cukup bagus. Xiao Yan Gege, kamu sudah bangun. Hun Er mencemooh semua orang untuk diam saat memasuki ruangan ketika dia melihat Xiao Yan duduk di kursi. Dia segera berbicara dengan gembira. Ya. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk saat dia berkata duduk dan istirahat dulu. Petik tunggal, petik tunggal. Melihat bahwa itu Xiao Yan masih tenang, Hun Er meringkuk bibirnya menjadi senyum dangkal saat dia bersama dengan wajah gembira Wu Hao dan Hu Jia duduk di samping Xiao Yan. Anggota lain dari Pan S Gate duduk di tanah karena tidak ada kursi yang cukup. Dalam sekejap aula besar yang awalnya luas itu segera dikemas sampai penuh. Melihat bahwa itu semua orang telah duduk, Xiao Yan akhirnya mengalihkan tatapannya ke arah Hun Er dan tersenyum saat dia bertanya bagaimana itu. Petik tunggal. Tidak buruk, Hun Er tertawa pelan sebelum berbicara, kami telah menjual 30 pil pemulihan energi dan 35 body healing pills. Sedangkan untuk Quiet Is Pills kami telah menjual jauh lebih sedikit. Kami hanya menjual 14 dari mereka karena ada masalah kredibilitas pada awalnya. Kami telah memutuskan bahwa itu energi recovery pill dihargai pada 1 hari, fire energy masing-masing sedikit lebih murah daripada return spring pill dari King Obat. The pill pemulihan tubuh juga diberi harga 1 hari dari energi api masing-masing. Sedangkan untuk Quiet Is Pill harganya 3 hari, fire energy masing-masing. Dengan menghitung dengan cara ini kami telah menjual pil dengan total 107 hari energi api. Kami cepat mencapai ibu kota yang telah kami keluarkan. Jual pil obat memang menggiurkan. Tidak heran para alkemis pada akhirnya merupakan pekerjaan paling dikagumi dan iri di seluruh benua.
Petik tunggal. Alis Xiao Yan sedikit merajut ketika dia awalnya mendengar jumlah yang dijual. Jantungnya segera merasa lega ketika dia berbicara dengan lembut, ini memang dianggap tidak buruk. Pan S Gate kami menjual pil obat untuk pertama kalinya dan tidak memiliki kredibilitas. Sangat sulit bagi orang lain untuk mempercayai efek dari pil obat yang kita jual. Harganya memang harus sedikit lebih rendah. Untuk itu Kuyet is pil I harga sedikit tinggi dan siswa biasa akan benar-benar enggan untuk membelinya. Petik tunggal. Xiao Yan diam-diam tertawa pada beberapa kata terakhir yang Hun Er berbicara. Jika bukan karena dia mendapat bantuan dari api surgawi yang sangat meningkatkan tingkat keberhasilan pil pembentuk, seorang alkemis biasa akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan keuntungan semacam ini meskipun mereka mungkin bisa mendapatkan sesuatu. Awalnya kami tidak pernah berharap bahwa itu semua orang akan dapat membelinya. Hun Er tersenyum dan berkata, 10 siswa yang membeli pil es tenang cukup kuat. Selain itu, mereka tidak kekurangan 3 hari energi api ini. Oleh karena itu, mereka membelinya secara skeptis untuk mencobanya. Namun aku pikir setelah menunggu 1 hingga 2 hari pil obat ini mungkin segera tersentap. Petik tunggal. Ya. Xiao Yan mengangguk. Selama kredibilitas mereka dan efek dari pil obat itu tersebar di sekitar, ada kemungkinan bahwa itu akan ada orang yang secara otomatis datang untuk membeli bahkan jika mereka tidak keluar dan menjual. Xiao Yan GG, aku menyarankan bahwa itu kita harus terlebih dahulu membeli bahan-bahan obat dengan semua energi api yang telah kita dapatkan melalui batch pertama. Saat ini pil obat belum mengalami reaksi karena untuk tindakan kami yang tiba-tiba. Namun begitu mereka menemukannya, kemungkinan mereka akan mengambil tindakan. Hun Er ragu sejenak sebelum menyarankan. Kamu takut obat gila akan diam-diam membeli semua bahan obat? Xiao Yan terkejut ketika dia mendengar ini. Alisnya dengan segera merajut bersama. Tidak peduli bagaimana orang meletakkannya, pondasi pil obat jauh lebih kuat dari milik kita. Setelah menjual pil obat selama bertahun-tahun, mereka telah menjadi sangat gemuk sehingga mereka dipenuhi dengan minyak. Jika mereka benar-benar ingin memotong sumber pil obat kami benar-benar akan memiliki masalah. Lagi pula, mereka benar-benar memiliki kemampuan keuangan. Oleh karena itu kita harus mengambil tindakan pencegahan. Hun Er menyuarakan pikirannya. Ai, kamu benar. Xiao Yan mengangguk dengan keras saat dia berkata dengan suara yang dalam, kami benar-benar tidak bisa meremehkan pil obat ini. Mulai besok kirim semua orang untuk membeli bahan obat yang kami butuhkan. Petik tunggal. Iya nih. Xiao Yan perlahan menghembuskan nafas udara saat dia berdiri. Tatapannya menyapu seluruh anggota Pan S Gate di dalam aula. Dia tersenyum dan berkata, semua orang telah bekerja keras. Semua anggota yang telah berpartisipasi dalam penjualan hari ini masing-masing akan dapat memperoleh 5 hari energi api. Setelah kami menjual pil obat, aku Xiao Yan akan melakukan apa yang aku katakan dan tidak akan memakan kata-kata aku. Petik tunggal. Senantiasa tinggal ketua. Petik tunggal. Semua anggota Pan S Gate di aula awalnya terkejut ketika mereka mendengar Xiao Yan berbicara tentang reward besar dan besar seperti itu. Segera wajah mereka dipenuhi dengan sukacita liar. Raungan mereka yang bersemangat hampir merobek langit-langit. Ada hampir 40 hingga 50 anggota dalam Pan S Gate. Jika setiap orang diberi penghargaan dengan 5 hari energi api, itu berarti bahwa itu seseorang harus mengambil lebih dari 200 hari energi api. Kemurahan hati ini dapat dianggap sangat mewah bahkan jika itu ditempatkan di seluruh akademi batin. Jika itu di masa lalu, Xiao Yan secara alami tidak akan dapat mengambil jumlah yang begitu besar. Namun sekarang mereka menjual pil obat dan dengan keterampilan pemurniannya, energi api cepat atau lambat akan mengalir tanpa henti. Oleh karena itu ia tentu tidak perlu pelit. Sementara untuk Atai dan yang lain yang menyumbangkan energi kebakaran untuk membeli bahan obat, mereka akan dibayar 2 kali lipat jumlahnya pada waktu itu. Ingat, semua orang tidak diizinkan untuk menolak. Xiao Yan sekali lagi mengalihkan pandangannya ke arah Atai dan yang lainnya saat dia berbicara dengan suara yang jelas. Para anggota Pan S Gate hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepala setelah dihalangi oleh kata-kata Xiao Yan. Namun mereka juga sedikit terharu saat mereka tersenyum pahit. Hun Er dan 2 lainnya tidak bisa membantu tetapi saling bertukar pandang satu sama lain saat mereka memandang semangat tinggi yang ditampilkan oleh anggota Pan S Gate di bawah reward berat Xiao Yan. Semangatnya begitu tinggi sehingga tidak bisa menjadi lebih tinggi. Setelah itu masing-masing diam-diam memberi Xiao Yan jempol. Pada hari kedua anggota Pan Gate membagi tenaga kerja mereka. Hun Er dan 2 lainnya masih memimpin beberapa orang untuk menjual pil obat sementara Xiao Yan memimpin beberapa orang ke area pertukaran. Dia pada dasarnya menghabiskan semua energi api di tangannya untuk membeli bahan obat yang diperlukan untuk memperbaiki ketiga jenis pil obat. Dia kemudian memimpin semua orang kembali ke area siswa baru setelah dia membeli cukup. Situasi penjualan di Hun RS dan sisi lain hampir 2 kali lipat dari apa yang kemarin. Beberapa dari orang-orang yang telah mengkonsumsi pil obat yang menyenangkan diam-diam memberitahu teman-teman mereka tentang hal itu.
Meskipun mereka dengan keras mengatakan kepada yang lain untuk tidak menyebar ke dalam keegoisan mereka, nama dari 3 jenis pil obat sudah dikirim ke seluruh Akademi Batin hanya dalam waktu semalam. Ini terutama kasus untuk pil es tenang. Efeknya memungkinkan seseorang untuk meningkatkan waktu yang bisa dilatih di Menara Refining Ski Blazing, menyebabkan beberapa orang mata merah di tempat. Pada saat Hun Er dan sisanya kembali setelah hari kedua, sebagian besar pil obat pertama yang disuling sudah benar-benar terjual. Jumlah besar energi api yang telah mencapai tangan mereka menyebabkan seluruh gerbang PAN turun ke kegembiraan. Lebih dari 10 orang duduk di aula besar yang luas dan mewah. Suasananya agak menyedihkan dan memiliki beberapa gelombang gelap samar yang mengalir di sekitarnya. Seorang pria mengenakan jubah alkemis sedang duduk di kursi di posisi pemimpin dari sebuah meja besar. Ada kuali obat kuno yang digambar di dadanya. Permukaan Kauldron memiliki 4 riak berkedip. Cahaya yang menusuk mata itu menyebabkan 10 orang lainnya di ruangan itu tidak memiliki keberanian untuk menatapnya secara langsung. Siapa yang bisa memberitahuku ketika seorang alkemis muncul di gerbang PAN ini? Pria itu akhirnya membuka mulutnya perlahan-lahan setelah suasana sunyi berlanjut untuk waktu yang lama. Suara rendahnya mengandung kemarahan. Pada saat ini 3 pil obat ditempatkan di depannya. Itu adalah 3 jenis pil obat yang dijual kelompok Xiaoyan. Rumor mengatakan bahwa itu pemimpin mereka yang juga adalah Xiaoyan memperhalus mereka, seseorang di bawah dengan lembut menjawab. Dia sebenarnya juga seorang alkemis. Pria itu merajut alisnya dan bertanya. Dari kelihatannya dia harus satu. Petik tunggal. Masing-masing dari ketiga jenis pil obat ini lebih baik daripada yang kami jual. Mereka juga lebih murah. Pria itu menatap pil obat di depannya dan berkata dengan suara gelap dan dingin, jika kita membiarkan reputasi mereka menyebar sepenuhnya, aku takut monopoli kita pada penjualan pil obat akan langsung terbalik. Petik. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kami tidak bisa hanya duduk di sini dan menonton saat mereka menjadi lebih kuat kan? Seseorang berkata dengan cara yang agak berapi-api. Pria itu mengabaikan suara di bawah. Jarinya dengan lembut menyentuh permukaan meja. Setelah sekian lama akhirnya dia berkata dengan suara yang gelap dan dingin, selidiki bahan obat yang mereka beli. Kami akan menggunakan 2 kali harga untuk membeli apapun yang mereka beli. Gang obat kami tidak memiliki banyak hal tetapi kami memiliki banyak energi kebakaran. Petik tunggal. Ya Pak. Setelah mendengar pemimpin mereka berbicara, orang-orang yang berisik di bawah segera menanggapi dengan serempak. Betul. Pan S. Gate tampaknya memiliki beberapa konflik dengan Gang Putih kan? Pria itu tampaknya telah mengingat sesuatu saat dia berkata dengan samar. Ya, ada rumor bahwa itu Xiao Yan pernah mengalahkan Fuao. Selain itu, dia secara terbuka memiliki konflik dengan Bai Cheng. Kelompok siswa baru yang arogan, pergi dan temukan seseorang untuk mengundang kepala Bai Cheng. Aku punya beberapa hal yang ingin aku diskusikan dengannya. Gerbang PAN ini benar-benar tidak tahu luasnya surga dan bumi. Bisakah seorang Xiao Yan menjungkir balikan langit? Petik tunggal. Xiao Yan mengamati jumlah yang mencapai tinggi 348 pada kartu kristal api hijau miliknya di aula besar. Dia tanpa sadar sedikit linglung dan dipenuhi dengan emosi. Sekarang mereka memiliki rute menjual pil obat masalah frustrasi dan tertekan karena energi api dapat dianggap telah terlempar jauh di belakangnya. Pada saat ini Hun Er Kujia dan Wu Hao juga duduk di aula besar. Setelah 2 hari menjual pil obat mereka juga mendapatkan reputasi. Oleh karena itu Pan S Gate saat ini dapat dianggap telah secara bertahap berada di jalurnya. Oleh karena itu mereka tidak perlu secara pribadi menunjukkan wajah mereka selama penjualan. Sebaliknya, mereka hanya mengumumkan tempat penjualan tertentu dan membiarkan anggota Pan S Gate menunggu di sana. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menunggu untuk mengumpulkan energi kebakaran di akhir. Melihat cara emosional Xiao Yan, Hun Er tertawa pelan, meskipun menjual pil obat memang sangat menguntungkan jika kita tidak memiliki kecepatan dan tingkat keberhasilan Xiao Yan GG dalam menyempurnakan pil obat, kita juga tidak akan dapat mencapai arus kita keberhasilan. Aku telah mendengar bahwa itu bahkan dengan pil penyulingan obat Ding, hasil mereka setelah 1 hari hanya sedikit lebih baik daripada hasil Xiao Yan GG. Mari kita bahkan tidak membicarakan sumber daya material terlebih dahulu. Hanya upaya orang-orang itu yang akan menghabiskan banyak sumber daya manusia. Petik tunggal. Xiao Yan tersenyum. Dia hanya mengandalkan efek dari api surgawi dan bantuan Yao Lao di sampingnya. Dia bangkit dan meregangkan pinggangnya yang malas dan mulai merasa sedikit bosan. Dia telah menyempurnakan pil obat tak hentinya beberapa hari ini. Sekarang pil obat cadangan yang Pan S Gate sudah cukup bagi mereka untuk dijual selama seminggu. Karena itu, saat ini dia memiliki lebih banyak waktu istirahat. Ini menyebabkan Xiao Yan yang terbiasa berlatih merasa sedikit tidak nyaman. Namun ia baru saja menembus bintang 8 belum lama ini. Jika dia melakukan retret lagi, itu mungkin berlebihan dan akan menghasilkan hasil yang buruk. Apakah orang-orang yang kami kirim untuk membeli bahan obat hari ini tidak kembali? Xiao Yan memasukkan kue ke mulutnya saat dia bertanya dengan suara samar.
Pemurnian beberapa hari ini juga telah menghabiskan sebagian besar bahan obat yang telah mereka beli sebelumnya. Tetapi mereka harus segera kembali. Hun Er sedikit mengangguk. Namun kata-katanya baru saja terdengar ketika ketukan tergesa terdengar di luar. Segera beberapa tokoh manusia berlari masuk. Apa itu? Atai. Xiao Yan bertanya dengan heran ketika dia melihat Atai dan yang lainnya terengah-engah. Kepala, sesuatu terjadi. Atai menarik napas dalam-dalam. Setelah dia menenangkan napasnya yang terengah-engah, akhirnya dia berbicara dengan ekspresi suram. Apa yang terjadi? Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia menelan makanan di mulutnya dan suaranya juga perlahan menjadi dingin. Orang-orang yang pergi membeli bahan obat hari ini semuanya pulang dengan tangan kosong. Atai berkata dengan marah. Seperti yang diharapkan, sepertinya geng obat telah mengambil tindakan. Namun kecepatan pembalasan mereka sangat cepat sehingga melebihi harapan aku. Hun Er menyatukan alisnya dan berbicara dengan dingin. Mata Xiao Yan menyipit. Beberapa kilatan dingin melintas di atasnya. Selain itu, saudara-saudara yang kami kirim untuk menjual pil obat juga diblokir oleh orang lain. Bahkan ada beberapa saudara yang marah yang ingin melawan tetapi dipukuli oleh pihak lain sampai mereka terluka. Sekarang, sepertinya titik penjualan sudah dihancurkan. Atai mengertakkan giginya saat dia berbicara tentang masalah terakhir yang membuatnya sangat marah. Saudara-saudara di sini tidak mengacu pada saudara-saudara. Sebaliknya mereka adalah orang-orang dari kelompok yang sama. Apa? Saat kata-kata ini diucapkan, ekspresi 4 orang di ruangan itu segera menjadi marah. Xiao Yan membanting meja di tempat itu dan berdiri. Ekspresinya sangat gelap dan dingin seperti awal badai besar. Geng obat ini benar-benar berani sombong. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa itu gerbang pan kami menyenangkan untuk diganggu? Wajah cantik Hu Jia gelap dan serius saat dia berteriak dengan marah. Mereka bukan orang-orang dari gang obat. Atai menggelengkan kepalanya. Dia mengatupkan giginya dan berkata, menurut laporan oleh saudara-saudara kita, orang-orang yang datang untuk membuat masalah tampaknya adalah orang-orang dari Gang Putih. Petik tunggal. Gang Putih. Xiao Yan awalnya terkejut. Rasa dingin langsung melintas di wajahnya. Kata Xiao Yan tebal para bajingan itu. Mereka tentu saja menolak untuk berhenti. Petik tunggal. Kepala, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kami tidak bisa menahan masalah ini. Petik tunggal. Ekspresi Xiao Yan adalah gelap dan serius. Dia merasakan banyak tatapan yang berapi-api menatapnya di aula besar. Beberapa saat kemudian, dia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang gelap dan dingin, Atai, pergi dan kumpulkan semua orang. Ikuti aku untuk mencari Gang Putih. Karena mereka ingin menginjak kepala gerbang pan kami, aku harus memaksa mereka untuk mengambil pemukulan juga. Petik tunggal. Baik. Chief, ayo hentikan mereka. Setelah mendengar bahwa itu Xiao Yan tidak lagi meringkuk, gelombang darah panas dan kemerahan memerah ke wajah Atai. Dia mengangguk banyak sebelum berlari keluar dari rumah paviliun. Setelah itu, semua orang mendengar teriakan nyaringnya. Xiao Yan GG, apakah kamu berencana untuk bertarung dengan Gang Putih sekarang? Hun Er merenung sejenak sebelum bertanya. Mari kita bertarung. Selama periode waktu ini Pan SJ telah menerima cukup banyak bullying dari Gang Putih. Jika kita terus mengabaikannya, itu tidak hanya akan meningkatkan prestis mereka tetapi juga akan menyebabkan kepala gerbang Pan untuk menunjuk dan dikutuk sebagai lemah. Keganasan melintas di wajah Wu Hao saat dia tertawa dingin. Wu Hao benar. Bahkan jika kita tidak bisa mengalahkan mereka, kita juga akan membiarkan mereka tahu bahwa itu gerbang pan kita tidak seharusnya diremehkan. Mata Almond Hu Jia melotot marah saat dia berteriak. Karakternya pada awalnya adalah seseorang yang takut pada apapun. Selama periode waktu ini, dia telah menahan banyak hal karena dia baru saja memasuki Akademi Batin. Namun dia tidak bisa membiarkan Gang Putih memprovokasi dan menghina mereka berulang kali dengan cara ini. The White Gang telah melampaui batas kali ini. Jika kita tetap diam dan tidak melakukan apa-apa, itu mungkin akan menyebabkan saudara-saudara yang terluka menjadi kecewa. Ekspresi Xiao Yan membawa warna hijau marah saat dia mengangguk. Sesaat kemudian, dia berbalik ke Hun Er dan berkata, Hun Er, saran kamu untuk membentuk atau menyewa kelompok untuk memanen obat yang kamu usulkan terakhir kali mungkin harus diajukan. Dengan kekuatan finansial geng obat kita tidak akan memiliki kekuatan untuk membalas jika mereka ingin menghalangi jalan kita untuk mendapatkan bahan obat. Oleh karena itu kami hanya dapat mengandalkan diri sendiri. Petik tunggal. Ya. Hun Er mengangguk sedikit dan berkata, aku akan mulai mempersiapkan ini besok. Petik tunggal. Xiao Yan mengangguk. Ekspresinya gelap dan dingin saat dia berkata, sementara untuk sekarang, semua orang akan meletakkan semua yang mereka lakukan dan mengikutiku ke Gang Putih. Kami akan membiarkan bajingan-bajingan itu di Gang Putih tahu bahwa itu jika mereka ingin menginjak gerbang pan yang penuh dengan duri, itu akan menjadi harapan jika kaki mereka tidak meninggalkan noda darah. Iya nih. Orang yang lewat datang dan pergi di jalan besar yang luas yang dipenuhi pepohonan memata sekelompok besar manusia dengan aura pembunuh yang mengepul.
Mereka tanpa sadar menghentikan langkah mereka dengan wajah yang penuh dengan tatapan tertegun. Sebagian besar dari kelompok besar ini memegang senjata bersinar di tangan mereka. Tampilan galak di wajah mereka menyebabkan orang-orang ke samping merasa dingin. Hanya setelah mereka menyaksikan sekelompok besar manusia ini menghilang dari ujung pandangan mereka, jalan itu yang terkejut sampai benar-benar diam, melepaskan gelombang bisikan pribadi. Apa yang direncanakan orang-orang ini lakukan? Sikap mereka seperti mereka memiliki kebencian yang mendalam. Apakah mereka berencana meretas seseorang? Petik tunggal. Dari penampilan lencana di dada mereka, mereka tampak sebagai anggota gerbang PAN benar. Petik tunggal petik. PAN S-Gate yang baru-baru ini mulai menjual pil obat. Jangan bilang kalau pemuda berjubah hitam yang memimpin mereka adalah Xiao Yan yang dikabarkan telah menyuling pil obat-obatan itu. Petik tunggal. Aku mendengar bahwa itu anggota Gang Putih telah membuat berantakan tempat penjualan PAN S-Gate. Dari kelihatannya PAN S-Gate seharusnya menuju Gang Putih kan? Kali ini sangat menyenangkan untuk ditonton. Akademi Inner yang tenang telah menjadi sedikit ribut karena gerbang PAN yang tiba-tiba menjadi haus darah. Banyak siswa mengadopsi niat untuk melihat kesenangan saat masing-masing dari mereka berlarian dan saling bercerita. Dalam waktu singkat itu menarik sebagian besar orang yang ingin tahu saat mereka menyerbu kemana geng putih itu. Setelah semua jenis besar pertempuran faksi besar ini sangat langka meskipun ada cukup banyak perkelahian di Akademi Batin. Berita buruk Chief. Petik tunggal. Pintu ke ruangan yang meledak dengan tawa yang tak henti-hentinya mendadak terbuka. Sosok manusia bergegas masuk agak tergesa-gesa saat dia berteriak keras. Apa yang menyebabkan kamu begitu panik? Bai Cheng yang berada di kursi pemimpin sedikit mengerutkan kening saat dia berbicara dengan tidak senang. Kemarin geng obat menawarkan harga yang membuatnya sangat tertarik hanya untuk membuatnya menimbulkan masalah dengan gerbang PAN. Dia awalnya sangat tidak suka untuk PAN S-Gate. Bagaimana dia tidak akan bahagia sekarang karena ada seseorang yang bersedia membayar harga yang lumayan untuk membuat mereka serangan. Karena itu dia berjanji untuk melakukannya saat pihak lain membuka mulutnya. Selama mereka mendapat dukungan dari energi api dari geng obat, Bai Cheng akan dapat menukarnya dengan gulungan teknik Do yang kuat dari Do Teknik Hall. Pada saat itu posisinya di strong ranking kemungkinan akan bisa naik sedikit. Memiliki pikirannya terganggu oleh teriakan seseorang pada saat ini secara alami menyebabkan dia tidak memiliki ekspresi yang bagus. Xiao Yan telah memimpin para anggota gerbang PAN untuk datang ke arah kami geng putih. Petik tunggal petik tunggal. Bai Cheng awalnya sedikit terkejut ketika dia mendengar ini. Sesaat kemudian bagaimanapun ekspresinya tiba-tiba berubah drastis setelah dia pulih. Dia tiba-tiba berdiri dan dengan dingin tertawa, sungguh tidak terduga bahwa itu bocah ini memiliki karakter yang begitu kejam. Namun itu seperti telur ayam bertabrakan dengan batu. Dia hanya memintanya. Petik tunggal. PAN S-Gate yang bahkan tidak memiliki satu doling ingin bertengkar hebat dengan kami Gang Putih. Ketua terakhir kali karena aku yang menyebabkan kami tidak diperbolehkan menyentuh mereka selama setengah tahun. Sekarang mereka datang dan mencari kami sendiri, taruhan ini secara alami tidak akan berguna. Wajah Fuao memerah saat dia berdiri dan tertawa keras. Bai Cheng melirik acuh tak acuh pada Fuao yang sangat bahagia sebelum dia dengan dingin tertawa, kamu juga tidak boleh terlalu ceroboh. Dikabarkan bahwa itu teknik lotus api milik rekan itu adalah sesuatu yang bahkan Leina tidak cocok. Aku khawatir bahwa itu meski bertarung kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Petik tunggal. Wajah Fuao sedikit memerah ketika dia mendengar kata-kata Bai Cheng. Mulutnya tetap keras saat dia berbicara, teknik Do seperti itu mungkin kuat tetapi tampaknya dengan kekuatannya menggunakannya sekali sehari mungkin adalah batasnya. Selama aku bisa menahan satu ombak bukankah dia akan seperti sekelompok tanah liat yang lembut tanpa perlawanan apapun memungkinkan aku untuk membentuk cetakan sesuka hatiku. Petik tunggal. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Segeralah mengumpulkan orang-orang kita. Karena PAN S-Gate telah datang dan mencari masalah dengan gembar-gembor Gang Putih kami tidak dapat menunjukkan sedikit pun tanda-tanda takut. Kalau tidak bagaimana kita akan bertahan di Akademi Batin? Bai Cheng dimarahi sekali sebelum dia menjerit keras. Iya nih. Semua orang di ruangan segera menanggapi serentak mendengar perintah Bai Cheng. Mereka segera keluar dari ruangan. Mereka mulai berteriak keras untuk mengumpulkan anggota geng. Aura dingin menarik wajah Bai Cheng saat ia mendengar keributan di luar. Dia berkata dengan senyum dingin karena kamu telah datang mencari kami sendiri, kamu tidak seharusnya menyalahkan aku. Kali ini jika aku tidak menyebabkan kamu semua kehilangan reputasi kamu di Akademi Batin, aku akan mempermalukan peringkat aku di strong ranking. Sekelompok novis yang tidak tahu luasnya surga dan bumi. Petik tunggal. Begitu dia mengatakan ini, Baisan menyikat lengan bajunya. Wajahnya berisi beberapa ejekan dingin saat dia keluar dari ruangan. Tidak jauh dari pintu masuk Gang Putih adalah area terbuka yang luas. Pada saat ini, ruang terbuka yang kosong untuk waktu yang lama dikelilingi oleh kerumunan yang datang dari segala arah sampai sibuk.
Banyak tatapan yang mengandung berbagai emosi dipancarkan dari kerumunan. Ada juga beberapa bisikan pribadi mengincar orang-orang dari dua kelompok yang saling berhadapan. Salah satu dari dua kelompok yang hadir di tanah terbuka memiliki lebih banyak orang daripada yang lain. Setidaknya ada 40 hingga 50 orang berkumpul bersama. Kehadiran yang mengesankan ini tanpa menyebutkan hal lain sudah cukup untuk membuat orang lain merasa terkejut. Di sisi lain, memiliki lebih sedikit orang. Dari hitungan kasar, mereka memiliki sekitar 30 orang. Namun terlepas dari apakah itu dalam hal aura atau ekspresi mereka 30 orang ini tidak menunjukkan tanda ketakutan hanya karena sisi lain memiliki lebih banyak orang. Sebaliknya, masing-masing dari mereka lebih arogan daripada yang lain. Niat memprovokasi dalam mata mereka sangat kaya. Xiao Yan, apakah kamu berpikir untuk memberikan Gang Putih pukulan dengan memimpin begitu banyak orang hari ini? Bai Cheng memeluk tangannya dan tertawa mengejek Xiao Yan dari tempat pemimpin di depan Gang Putih. Di belakangnya berdiri Bai San Fuao dan dua lainnya. Dari penampilan aura dari dua orang lainnya, sepertinya mereka semua elit Dolings dengan kekuatan yang sama seperti Fuao. Bai Cheng, gerbang pan kami tidak pernah memprovokasi kamu, tetapi kamu telah menghentikan gerbang pan kami dari menjual pil obat. Bukankah ini terlalu jauh? Wajah Xiao Yan agak suram. Rasa dingin dalam suaranya adalah sesuatu yang mudah diidentifikasi oleh siapapun. Akademi Batin tidak pernah membatasi pertempuran. Masalah kecil semacam ini terjadi setiap hari. Apa yang harus membuat keributan? Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, maka jangan menyalahkan diri sendiri karena tidak memiliki kekuatan. Bai Cheng memutar bola matanya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Dari tampilan situasi ini, King Putih berniat memimpin untuk menghancurkan perjanjian saat itu. Ah, aku benar-benar memiliki beberapa pemikiran. Aku dengan naif berpikir bahwa itu bahkan dengan karakter kamu yang mengerikan, kamu setidaknya akan dapat memenuhi janji kamu. Dari kelihatannya sekarang, kamu sebenarnya semua hanya geng tingkat ketiga tanpa integritas, kredibilitas, atau wajah. Xiao Yan membentangkan tangannya dan tertawa pelan. Tawanya dipenuhi dengan cemuhan yang bisa didengar orang-orang di sekitarnya. Segera tawa meledak dari kerumunan orang di sekitarnya. Setelah semua cukup banyak siswa di Akademi Batin telah mendengar tentang janji yang Fuao berikan kepada Xiao Yan saat itu. Wajah Bai Cheng menjadi jauh lebih buruk setelah mendengar tawa dari sekelilingnya. Matanya gelap dan dingin saat dia menatap Xiao Yan dan berkata, sepertinya orang yang luar biasa mengandalkan wanita, mulutmu juga fasih. Saat itu perjanjian itu memang menyatakan bahwa itu kami tidak akan secara acak menemukan masalah dengan Pan SG. Hei, namun ini tidak termasuk diminta oleh orang lain untuk mengajari kamu kelompok siswa baru yang arogan ini, sebuah pelajaran. Diminta oleh yang lain. Siapa yang memberi kamu permintaan? Mata Xiao Yan mengeras saat dia dengan dingin tertawa. Aku tidak bisa berkata apapun. Bai Cheng masih tertawa dingin. Dia memutar lehernya sedikit saat matanya memendam pikiran jahat saat dia mengamati kelompok Xiao Yan. Dia berkata dengan lantang, karena kamu semua datang ke sini hari ini, aku pikir perjanjian itu sudah tidak berguna. Karena itulah masalahnya, jangan salahkan Gang Putihku karena menggunakan kekuatannya yang lebih besar untuk menindas yang lemah. Petik tunggal. Mengapa kamu tidak datang dan mencoba? Mata Xiao Yan sangat gelap dan dingin seperti ular. Dia menggerakkan tangan kanannya sedikit dan penguasa Huan Hivi yang sangat besar muncul dan muncul. Hari ini, dia sudah memutuskan. Jika benar-benar mencapai tahap itu, dia akan mengalahkan bajingan ini sampai dia terluka parah, bahkan jika dia harus menampilkan Flame Spitting Tsunami. Oh, seberapa bersemangat. Petik tunggal, petik tunggal. Namun, seperti kemarahan di hati Xiao Yan berangsur-angsur melonjak, suara mengejek yang familiar tiba-tiba dipancarkan dari kerumunan manusia. Segera, sosok abu-abu melintas dan muncul seperti hantu sebelum akhirnya muncul di depan grup Xiao Yan. Lin Yan. Xiao Yan terkejut ketika melihat orang yang datang. Dia segera mengerutkan kening sedikit. Mengapa kamu datang? Masalah yang hidup seperti itu pada dasarnya telah menyebar ke seluruh Akademi Batin. Aku secara alami perlu datang dan melihat. Lin Yan mengangkat bahu ke arah Xiao Yan saat dia tersenyum dan menjawab. Dia baru saja menyelesaikan kepatuhannya atau prosedur untuk mengusir racun api hari ini ketika dia mendengar desas-desus itu. Selain itu, dia selalu mengklaim berhutang budi kepada Xiao Yan. Karena itu, setelah dia ragu sejenak, dia bergegas menuju Gang Putih. Penampilan Lin Yan secara alami memicu keributan di sekitar kerumunan. Dengan statusnya di dalam Akademi Batin, hampir tidak ada orang yang tidak mengenalnya. Selain itu, dari tampang dari situasi ini tampaknya dia cukup akrab dengan Xiao Yan. Dalam sekejap, percakapan pribadi tanpa sadar mulai menyebar. Tatapan-tatapan yang awalnya dipenuhi dengan rasa iba terhadap gerbang pan telah menjadi jauh lebih redup. Dengan bantuan Lin Yan, kemungkinan bahwa itu Gang Putih tidak akan memiliki keberanian yang besar. Lagi pula, nama kapak gila Lin Yan bukanlah seseorang yang Bai Cheng bisa dibandingkan dengannya. Ekspresi Bai Cheng juga berubah ketika dia melihat Lin Yan yang tiba-tiba muncul. Ini terutama terjadi setelah dia melihat dia tersenyum saat berbicara dengan Xiao Yan. Ekspresi Bai Cheng menjadi sangat buruk setelah itu.
Lin Yan adalah ahli top yang menduduki peringkat ke-10 di Strong Ranking. Kekuatannya secara alami jauh melebihi Bai Cheng yang menduduki peringkat 30+. Lin Yan ini masalah pribadi antara Gang Putih dan Gerbang Pan aku. Kamu ekspresi Bai Cheng mungkin jelek tapi dia tidak mau menyusut kembali seperti ini. Dia segera melangkah maju menangkupkan tangannya ke arah Lin Yan dan berbicara dengan suara yang dalam. Tidak perlu omong kosong apapun. Aku berhutang budi pada Xiao Yan. Tentu saja aku perlu membantu mereka. Jika kamu ingin menyentuh mereka kamu hanya dapat meminta jauh api kapak di tanganku. Lin Yan meringkuk bibirnya dan tidak mengatakan kata-kata sopan. Dia menjentikan tangannya dan kapak raksasa berwarna merah yang panjangnya 5 kaki muncul di tangannya. Saat kapak raksasa itu dilambaikan secara acak bilah tajam kapak memotong udara meninggalkan cahaya merah samar. Kamu dihalangi oleh kata-kata Lin Yan, Bai Cheng sesekali membosankan. Hatinya ingin marah tetapi ketika dia memikirkan kekuatan Lin Yan dia hanya bisa menelan kata-kata yang telah mencapai tenggorokannya. Dia hanya bisa mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan dan berbicara dengan senyum marah. Xiao Yan, kapan kamu tidak bisa bergantung pada orang lain? Terakhir kali itu adalah Han Yue. Kali ini adalah Lin Yan. Siapa yang akan kamu undang di lain waktu? Petik tunggal. Apakah kamu bahkan menginginkan wajahmu? Sudah berapa lama sejak kamu memasuki Akademi Batin? Sudah berapa lama sejak kelompok Xiao Yan memasuki Akademi Batin? Kamu bertindak seolah-olah kamu begitu kuat dan arogan di depan gerbang Pan yang baru saja didirikan. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat pergi dan bertarung dengan Lin Xiuya S. Wall Street sekarang. Jika kamu berani pergi, aku juga tidak akan menghentikan kamu untuk menyingkirkan Pan S Gate dengan cara apapun yang kamu inginkan. Jika kamu tidak punya nyali, kamu bisa tersesat. Kamu masih berdebat di sana-sini. Apakah kamu mencoba memprovokasi Xiao Yan untuk bertempur 1 lawan 1? Jika kamu berdua telah tinggal di Akademi Batin untuk jangka waktu yang sama, aku tidak akan membuat masalah bagi kamu di sini. Ekspresi Lin Yan tenggelam saat dia memarahi Bai Cheng dengan cara yang agak sarkastis sampai ekspresi yang terakhir berubah menjadi hijau. Para pengamat di sekitar tanah terbuka juga tercekik dengan kata-kata ini. Di dalam hati mereka diam-diam mengatakan bahwa itu orang ini layak menjadi orang paling gila di seluruh Akademi Batin. Ketika dia berbicara, dia benar-benar tidak memberi wajah siapapun. Meminta Bai Cheng pergi dan mencari masalah dengan Lin Xiuya. Kemungkinan bahwa itu Bai Cheng lebih suka memberi dirinya tamparan yang ketat daripada menjadi cukup bodoh untuk melakukan hal seperti itu. Xiao Yan tidak bisa tertawa atau menangis karena dia dilindungi oleh Lin Yan. Kata-kata orang ini cukup ganas. Namun dia merasakan kenyamanan seperti itu setelah mendengarnya. Yo, itu memang gila es Lin Yan. Ranah memarahi orang-orang dan menemukan masalah adalah benar-benar sesuatu yang tidak seorang pun di Akademi Batin dapat cocok. Tawa konyol yang agak dingin tiba-tiba dipancarkan. Semua orang mengalihkan tatapan mereka hanya untuk melihat bahwa itu jalan kosong telah terbentuk dari perpisahan kerumunan manusia. Sekelompok besar orang yang mengenakan jubah alchemis menyombongkan diri ke tanah terbuka. Di depan kelompok orang ini ada seorang lelaki yang mengolok-olok di sudut mulutnya. Tawa dingin sebelumnya seharusnya dipancarkan olehnya. Hah? Bukankah ini geng obat? Mengapa mereka juga terlibat? Petik tunggal. Apakah yang memimpin mereka kepala geng obat Han Xian? Benar-benar tidak terduga dia juga muncul. Petik tunggal. Dari nada Han Xian tampaknya dia ada di sini untuk membantu memperkuat kekuatan Gang Putih. Sekarang ada pertunjukan yang sangat bagus untuk dilihat. Pan S Gate memiliki Lin Yan while Gang Putih memiliki Han Xian. Wajah hijau Bai Cheng segera mengungkapkan kegembiraan saat melihat kelompok alchemist yang telah berjalan ke tanah terbuka. Geng obat memiliki posisi yang cukup tinggi di Akademi Batin. Biasanya ada banyak ahli di Strong Ranking yang memiliki hubungan dengan mereka. Oleh karena itu jika seseorang membahas faksi yang tidak bisa dianggap enteng itu tidak diragukan lagi adalah geng obat selain beberapa faksi yang didirikan oleh orang-orang yang sangat kuat di tempat teratas peringkat kuat. Hei, jadi itu kamu orang yang menjual obat palsu. Penampilan Han Xian juga menyebabkan Lin Yan sedikit mengernyit. Namun suara serupa yang penuh dengan cemuhan dipancarkan segera setelahnya. Han Xian tidak terlalu peduli tentang ejekan Lin Yan. Tatapannya melonjak berlalu kemudian sebelum bertabrakan dengan tatapan Xiao Yan di belakang. Keempat mata berinteraksi dan beberapa bunga api ditembak keluar. Orang ini harus menjadi kepala gerbang Pan. Xiao Yan yang menyempurnakan ketiga jenis pil obat kan. Benar-benar tidak terduga bahwa itu kamu juga seorang alchemist. Setelah mereka saling memandang sebentar tawa dipancarkan dari mulut Han Xian. Xiao Yan menatap Han Xian di depannya acuh tak acuh. Tatapannya menyapu 4 riak berwarna perak di dada yang terakhir. Kejutan melintas di wajahnya. Itu benar-benar tidak terduga bahwa itu orang ini benar-benar seorang alkemis tingkat 4. Setelah kejutan berlalu, senyum dingin muncul Han Xian senior. Aku pikir orang yang menyewa Gang Putih untuk menemukan masalah dengan kita gerbang Pan seharusnya adalah geng obat tidak. Petik tunggal.
Kata-kata Xiao Yan menyebabkan alis Han Xian diangkat sedikit. Yang terakhir tidak mengakuinya tetapi hanya mengatakan dengan cara yang lambat dan teratur mengapa Pan SG tidak memikirkan tindakan tabu apa yang mereka lakukan yang berujung pada akhir yang seperti itu. Karena kamu semua adalah mahasiswa baru, kamu harus taat hukum selama tahun pertama kamu. Jika nafsu makan kamu terlalu besar, kamu hanya akan makan sampai mati. Petik tunggal. Senior, terima kasih atas pengingat kamu. Namun apakah aku memakannya sampai mati atau aku menjadi gemuk karena itu seseorang hanya akan tahu setelah melakukannya. Xiao Yan dengan dingin tertawa di hadapan ancaman kecil tersembunyi dan peringatan Han Xian. Sayangnya kamu tidak memiliki kesempatan untuk makan sampai menjadi besar. Gang putih cukup untuk menyebabkan gerbang Pan kehilangan semua reputasinya namun kamu masih ingin makan sampai kamu menjadi lebih besar. Han Xian tertawa pelan. Han Xian, setelah mendengar arti di balik kata-kata kamu, apakah kamu benar-benar orang yang mendapatkan gang putih untuk menyerang Pan Gate? Lin Yan mengerutkan kening dan bertanya ke samping. Lin Yan, aku menyarankan kamu untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Meskipun kamu peringkat ke-10 di Strong Ranking, kamu harus jelas mengetahui bahwa itu yang ke-10 bukan yang pertama. Masih ada 9 orang di depan kamu yang lebih kuat. Jika kamu benar-benar ingin berdiri dengan kuat untuk orang lain, aku hanya dapat mengundang orang-orang di depan kamu untuk datang dan menghabisi kamu. Meskipun harganya mahal, geng obat kami masih bisa membelinya. Ekspresi Han Xian tenggelam sedikit saat dia dengan dingin berteriak. Mendengar ini ekspresi Lin Yan juga menjadi gelap dan serius dalam sekejap. Dia baru saja membuka mulutnya untuk mengutuk ketika Xiao Yan menghentikannya. Big Brother Lin Yan, serahkan masalah ini kepada aku. Xiao Yan tersenyum pada Lin Yan. Dia perlahan melangkah maju di depan tatapan semua orang dan melihat langsung ke Han Xian. Dia berkata dengan suara lemah, aku tahu bahwa itu kamu takut aku akan memutuskan sumber penghasilan kamu yang menggiurkan. Namun dengan hanya mengandalkan penindasan kamu ini itu hanya akan memiliki efek sementara. Selama aku Xiao Yan memiliki tangan dan kaki aku akan dapat terus menyempurnakan. Selain itu, secara alami akan ada orang-orang yang akan membedakan keuntungan pil obat yang Pan SG memiliki lebih dari pil obat. Pada saat itu tindakan pil obat ini akan tetap tidak berguna. Petik. Apakah begitu? Sudut mulut Han Xian terangkat sedikit. Matanya semakin dingin. Namun itu juga mungkin bagi gerbang Pan kami untuk benar-benar menyerah dan tidak terlibat dalam penjualan pil obat. Itu selama kamu menyetujui saran aku. Senyum dingin tiba-tiba muncul di wajah Xiao Yan saat dia menatap Han Xian di sisi yang berlawanan. Saran. Saran apa? Petik tunggal. Han Xian kaget cukup lama setelah mendengar kata-kata Xiao Yan ini. Tampaknya itu benar-benar di luar harapan para pemain. Itu lama kemudian sebelum dia bertanya dengan sikap hati-hati. Karena kita semua adalah alkemis, itu tidak benar-benar sesuai status kita bagi kita untuk bertarung secara terbuka dengan senjata nyata seperti orang biasa. Oleh karena itu jika senior Han Xian memiliki kemampuan, kita dapat menggunakan metode alkemis dalam melakukan sesuatu dan ada konfrontasi. Jika aku kalah, Pan SG tidak akan sedikit terlibat dalam penjualan pil obat. Namun jika kamu kalah, silakan tarik semua hal yang terselubung. Bagaimana? Xiao Yan menjentikan lengan bajunya, melihat langsung ke Han Xian dan tertawa dengan jelas. Kamu ingin bersaing dengan aku dalam hal menyuling pil? Han Xian sekali lagi terkejut saat dia tanpa sadar mengejeknya. Keterampilan pemurnian pilnya dapat dianggap di antara yang teratas tidak hanya di dalam seluruh Akademi Batin tetapi bahkan di dalam seluruh Departemen Alkemis. Pangkat dari seorang alkemis tingkat 4 sudah cukup baginya untuk meremehkan para alkemis dalam kelompok usia yang sama dengannya. Tentu saja jika senior Han Xian suka menggunakan doki untuk bersaing, aku juga tidak akan menolak. Sudut mulut Xiao Yan terangkat menjadi senyum dingin saat dia berbicara. Meskipun kekuatan Han Xian adalah kelas doling, ia paling banyak berada di sekitar Leina dari tampilan kicknya. Jika mereka benar-benar bertarung, jika Xiao Yan menggunakan Angry Buddha Lotus Flame, skala kecil yang telah mengejutkan Leina untuk kehilangan semangat juangnya, Han Xian ini kemungkinan tidak akan jauh lebih baik. Han Xian juga telah mendengar rumor kekuatan pertempuran mengejutkan Xiao Yan. Oleh karena itu dia tentu saja tidak setuju untuk menggunakan doki untuk bertarung dengan Xiao Yan. Dia tidak takut jika mereka bersaing dalam keterampilan penyulingan pil. Namun dia tidak bisa membantu tetapi mengambil beberapa tindakan pencegahan karena saran ini pertama kali diucapkan dari mulut Xiao Yan. Untuk sesaat dia sebenarnya tidak begitu yakin bagaimana menjawabnya. The Energy Recovery pil-pil pemulihan tubuh dan pil es tenang mungkin memiliki efek obat yang cukup baik. Namun tekniknya tampak agak kasar. Jika formula obat untuk ketiga pil obat ini diberikan kepada aku, pil obat yang akan aku sempurnakan kemungkinan akan memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan dia. Sebuah pikiran dengan cepat beredar di hati Han Xian. Namun dia lupa bahwa itu Xiao Yan telah memperbaiki begitu banyak pil obat oleh dirinya sendiri. Terlepas dari betapa indahnya teknik penyulingan itu, mereka semua akan menjadi jauh lebih kasar. Mengapa? Apakah kamu tidak berani menerima, senior Han Xian?
Jika ada kata yang tersebar, aku takut itu tidak akan sangat baik untuk reputasi gang obatmu. Xiao Yan tidak bisa menahan tawa dingin dan mengejek ketika dia melihat Han Xian mengubah ekspresinya saat dia ragu-ragu. Kamu tidak perlu menghasut aku. Tidak ada gunanya. Han Xian dengan dingin melirik Xiao Yan. Dia bukan orang bodoh dan bisa melihat niat Xiao Yan dengan sekilas. Tidak apa-apa jika kamu ingin bersaing keterampilan pemurnian pil dengan aku. Namun taruhannya terlalu kecil. Setelah beberapa pemikiran terlintas di hatinya seperti kilat, Han Xian tiba-tiba berbicara, bagaimana dengan ini? Jika kamu kalah dalam kompetisi, tidak hanya Pan SG tidak diizinkan untuk menjual pil obat, tetapi kamu juga harus menyerahkan formula obat untuk Energy Recovery Pill, Body Recovery Pill, dan Quiet Ease Pill. Jika aku kalah, aku tidak hanya akan memblokir penjualan kamu, tetapi aku juga akan menyerahkan 5 pertukaran dengan lalu lintas manusia tertinggi di dalam Akademi Batin ke gerbang Pan kamu. Geng obat kami telah menghabiskan sekitar 800 hari energi api secara total untuk membeli 5 ini dari Akademi Batin. Ini jauh lebih baik daripada pertukaran acak milikmu. Karena itu kamu tidak akan kalah. Petik tunggal. Ah, itu benar-benar tidak terduga bahwa itu Han Hanoman senior menyukai formula obat di tanganku. Penghitungan yang bagus. Xiao Yan mengejek tertawa. Apakah kamu berani atau apakah kamu tidak berani? Han Xian tidak marah meski pikirannya terpapar. Dia hanya berteriak dengan tawa dingin. Baiklah, karena senior Han Xian memiliki kemauan yang keras, aku Xiao Yan kemungkinan akan membawa nama orang lemah jika aku menyusut kembali. Xiao Yan melambaikan tangannya dan berbicara samar, hanya saja aku tidak tahu bagaimana senior Han Xian ingin berkompetisi. Petik. Ikuti rumus obat yang sama dan keluarkan kuali untuk disuling pada saat yang bersamaan. Mari kita lihat kualitas pil obat yang lebih baik setelah pil terbentuk. Han Xian berbicara dengan suara yang dalam. Sebuah raid. Namun rumus obat mana yang akan kami gunakan? Xiao Yan menyipitkan matanya dan bertanya. Jika kita menggunakan formula obat masing-masing, sangat mungkin bahwa itu kita berdua akan memiliki keraguan dalam hati kita. Han Xian berkata dengan tenang, karena itu aku menyarankan agar kita menggunakan formula obat yang disimpan di Inner Academy. Kebetulan aku telah bertemu Elder Hao, Elder yang bertanggung jawab atas formula obat. Kali ini kita bisa meminjam formula obat dari diri manusianya. Kami juga dapat mengundangnya untuk menjadi hakim pada saat yang bersamaan. Apa yang kamu katakan? Elder Hao. Seseorang berkenalan denganmu. Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia berbicara. Kamu tidak perlu curiga bahwa itu tetua ini mungkin berkolusi dengan aku. Aku tidak memiliki kemampuan semacam itu. Lin Yan, di sisi kamu tidak bisa tahu lebih baik tentang karakter Elder Hao ini. Di dalam seluruh Akademi Batin, sepertinya Elder ini adalah yang paling tidak memihak. Han Xian jelas tahu tentang keraguan Xiao Yan saat dia membuka mulutnya untuk tertawa dingin. Iya nih. Apa yang dia katakan itu benar. Tetua Hao itu memang pilihan yang bagus. Penipuan dan penipuan adalah hal-hal yang paling dibencinya. Lin Yan mengangguk dan menjelaskan ketika dia melihat Xiao Yan melihat ke sana. Ini, baiklah. Xiao Yan merenung sejenak sebelum mengangkat kepalanya dan tersenyum saat dia berbicara dengan Han Xian, ayo pergi dan temukan Elder Hao setelah ini. Setelah kita menegosiasikan semuanya, mari kita berkompetisi untuk melihat siapa yang lebih baik di Stadion Utara besok. Apa yang kamu katakan? Aku benar-benar mengantisipasi 3 rumus obat kamu. Rasa jijik tercabut terangkat dari sudut mulutnya. Dia melambaikan tangannya dan berjalan keluar dari tanah terbuka. Aku juga mengantisipasi lokasi penjualan geng obat kamu. Xiao Yan tersenyum dingin. Tatapannya tiba-tiba berubah ke arah Bai Cheng dan berkata dengan samar, senior Bai Cheng, gerbang Pan kami akan mengingat keinginanmu menghancurkan area penjualan gerbang Pan kami. Kami akan mendapatkan semuanya kembali di masa depan. Petik tunggal. Hihi, selama kamu tidak bergantung pada siapapun pada waktu itu, aku akan membawa kamu kapan saja. Bai Cheng memutar matanya dan mengejek. Xiao Yan tersenyum samar. Sekarang dia memiliki penghasut dari seluruh kejadian, dia secara alami harus mencari dia untuk membalas dendam. Gang putih ini bisa diletakkan di belakang. Setelah Xiao Yan dan yang lainnya meninggalkan tanah terbuka, mereka pergi ke manajemen formula obat dan area penyimpanan bersama dengan kelompok Han Xian. Setelah memberi tahu Elder Hao tentang persaingan, yang terakhir ini menunjukkan sedikit ketertarikan. Berkelahi secara terbuka dengan senjata sesungguhnya pada dasarnya adalah sesuatu yang terjadi setiap hari di dalam Akademi Batin. Namun, sesuatu seperti kompetisi pemurnian pil semacam ini sangat langka. Oleh karena itu, setelah mendengar bahwa itu Xiao Yan dan Han Xian perlu meminjam formula obat dari tempat itu, Elder Hao menyetujuinya tanpa sedikit pun keraguan. Namun Elder Hao ini juga memiliki kondisi yang sama. Itu adalah bahwa itu formula obat akan secara pribadi dipilih olehnya. Xiao Yan dan Han Xian awalnya sedikit tercengang dengan kondisi ini, tetapi mereka akhirnya hanya bisa mengangguk tanpa daya. Setelah itu, masing-masing kembali ke tempat tinggal mereka. Mereka sudah sepakat untuk melihat siapa yang lebih baik di Stadion Utara pada hari berikutnya.
Xiao Yan gigit bahwa itu Han Xian tampaknya memiliki kepercayaan diri. Hun Er berkata dengan sedikit khawatir saat kembali. Dia secara alami memiliki kepercayaan diri. Sebagai seorang alkemis tingkat 4 yang bermartabat, dia akan bisa menikmati perlakuan seorang doang yang kuat dimanapun dia berada. Selain itu, dengan kemampuannya, dia akan menjadi salah satu yang terbaik ketika ditempatkan di antara departemen alkemis. Setelah tiba di Akademi Batin selama 3 tahun, jarang ada orang yang dapat mengundangnya untuk memurnikan pil sekarang. Ini setelah 2 tahun awal di mana dia sering menyaring pil obat. Lin Yan meringkuk bibirnya dan berkata, "Iya nih. Dengan mampu mencapai tingkat 4 alkemis di usia seperti itu, bakat pelatihannya memang bisa dianggap luar biasa." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia tidak membantahnya. "Apakah kamu memiliki peluang untuk menang?" Bu Hao sedikit mengernyit dan bertanya. Sekarang mereka telah merasakan rasa menyenangkan dari keuntungan yang berapi-api dari pil obat, mereka secara alami tidak mau melepaskan kue yang sangat besar ini. Xiao Yan hanya meringkuk di bawah pengamatan semua orang. Dia meletakkan kedua tangan di belakangnya dan perlahan melangkah maju. Itu lama kemudian sebelum dia tertawa dan dengan lembut berkata, "Bukankah itu hanya seorang alkemis tingkat 4 saja? Apa yang harus ditakutkan? Tunggu dan lihat ekspresinya besok." Petik tunggal. Jejak Lin Yan dan sisanya berhenti ketika mereka mendengar Words dari Xiao Yan yang mengandung keyakinan yang batas arogan. Mereka saling bertukar pandang satu sama lain dan hanya bisa menggelengkan kepala mereka dengan senyum pahit. Apa metode lain yang mereka miliki sekarang bahwa itu hal-hal telah berkembang ke tahap seperti itu? Hanya dalam satu malam yang singkat, berita Xiao Yan dari Pan S Gate yang bersaing dengan Han Xian dalam pil penyulingan tampaknya telah menumbuhkan sayap saat menyebar ke seluruh Akademi Batin. Akademi Inner segera dipenuhi minat dan kegembiraan di bawah berita mengejutkan ini. Demikian pula Akademi Batin mungkin memiliki siswa yang berjuang setiap hari, tetapi sesuatu seperti kompetisi pemurnian pil ini sangat langka. Oleh karena itu, hampir semua siswa memiliki rasa ingin tahu yang besar untuk kompetisi ini. Selain itu, beberapa sesepuh di Akademi Batin yang bosan karena tidak ada hubungannya juga menjadi sedikit penasaran setelah mendengar tentang kompetisi ini. Nama Xiao Yan adalah sesuatu yang mereka dengar sampai mereka kenal selama periode waktu ini. Sinar matahari pertama di pagi hari akhirnya perlahan menyebar dari cakrawala di bawah harapan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka membungkus seluruh Akademi Batin yang sangat besar yang tersembunyi jauh di pegunungan. Akademi Inner memiliki 4 stadion, yaitu Utara, Selatan, Timur, dan Barat. Setiap stadion bisa menampung ribuan orang. Lokasi kompetisi Xiao Yan dan Han Xian ditempatkan di Stadion Utara. Hari ini, Stadion Utara, yang biasanya hampir tidak ada, dipenuhi dengan kerumunan besar orang sampai penuh. Suara berisik itu bahkan hampir lebih berapi-api daripada arena pertempuran. Saat mereka mengamati sekelompok kepala hitam di arena, beberapa sesepuh yang diam-diam datang untuk menonton tanpa sadar menghela nafas. Area perdagangan The Inner Academy, Fight Arena, dan tempat-tempat khusus lainnya tidak tampak semarak ini. Dong. Petik tunggal, petik tunggal. Suara gong yang jelas tiba-tiba tetapi perlahan-lahan bergema di seluruh stadion. Mengikuti bunyi gong ini, kebisingan di sekitarnya segera menjadi lebih tenang. Karena banyaknya tatapan yang terfokus di arena di tengah stadion, sesosok manusia tua muncul dan muncul. Dari penampilan-penampilannya, dia adalah tetua Hao itu. Tatapan Elder Hao perlahan menyapu masa hitam di stadion. Tatapannya sesekali berhenti di beberapa area. Segera, senyum tanpa sadar muncul di matanya. Para tetua ini benar-benar tidak dapat menahan diri lebih lama. Batuk. Suara batuk serak dipancarkan dari Elder Hao saat dia segera menekan semua kebisingan di stadion. Mengikuti suara pendiam, sesosok manusia mengenakan jubah alkemis tiba-tiba muncul di panggung. Setelah itu, dia berdiri di samping Elder Hao tanpa bergerak. Orang bisa melihat 4 riak berwarna perak yang sangat mencolok di dadanya. Jelas dia adalah pemimpin gang obat Han Xian. Saat Han Xian menunjukkan dirinya, gelombang tangisan terdengar dari penonton. Tampaknya orang ini memang memiliki reputasi yang sangat baik di Akademi Batin. Tidak lama setelah Han Xian naik ke platform, sebuah jalur tiba-tiba terbuka di kerumunan. Seorang pria muda berjubah hitam yang tersenyum perlahan berjalan ke depan di bawah tatapan aneh di sekitarnya. Akhirnya, dia masuk ke arena sendirian dan membungkuk ke arah semua orang. Posturnya tenang dan acuh tak acuh menyebabkan beberapa orang yang diam-diam mengawasinya untuk memuji dia di dalam hati mereka. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya di penonton, 2 sosok manusia di arena berdiri dan mengangkat kepala mereka dengan bangga. Mereka meluruskan tubuh mereka saat mereka menyalakan aura yang berbeda. Sudah jelas bahwa itu mereka berdua memiliki kehadiran yang mengesankan. Mata sejumlah perempuan dari Akademi Batin di antara penonton berkedip-kedip sedikit. Elder Hao mengenakan pakaian polos saat dia berdiri di antara Xiao Yan dan Han Xian. Meskipun rambutnya putih, aspek lainnya memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan orang muda.
Dia mungkin memiliki senyuman di wajahnya karena suasana hari ini, di wajah dengan beberapa kerutan tapi dari tatapan ketajaman samar di matanya, Elder Hao ini benar-benar melepaskan perasaan tidak memihak yang disebutkan Lin Yan. Sebagai Elder Hao batuk pelan sekali lagi, suaranya yang berisi doki yang kuat menekan suara di seluruh stadion. Tatapannya menoleh ke seluruh stadion sebelum ia mengeluarkan gulungan kuno yang sedikit kuning dari cincin penyimpanannya dengan cara yang lambat tapi teratur. Dia tersenyum samar dan berkata, aku yang dulu selalu sangat tertarik pada pemurnian pil. Namun karena kondisi keras seorang alkemis aku hanya bisa diam saja. Hari ini aku sangat senang untuk datang dan menjadi hakim kompetisi pemurnian pil yang sangat langka ini yang telah muncul di Akademi Batin ini. Namun semua orang juga tahu tentang reputasi lama aku yang dulu ini. Oleh karena itu kamu dapat membuang keraguan tentang keadilan dari kompetisi ini. Petik tunggal. Semua orang di stadion segera memancarkan gelombang menanggapi suara setelah mendengar suara Elder Hao. Jelas reputasi tidak memihak yang ia miliki di Akademi Batin adalah sesuatu yang semua orang tahu. Topik untuk kompetisi hari ini dipilih secara pribadi oleh aku yang lama ini. Sampai saat ini Xiao Yan dan Han Xian masih belum jelas apa yang perlu mereka perbaiki. Tanggapan dari stadion menyebabkan senyum di wajah Elder Hao meningkat sedikit. Tangannya dengan lembut menepuk gulungan itu. Setelah itu dia menoleh dan tersenyum saat dia berkata pada Xiao Yan dan Han Xian, aku akan mengatakan ini sebelumnya. Pertanyaan tes ini agak sulit, aku ingin tahu apakah kamu berdua berani menerimanya. Petik tunggal. Xiao Yan dan Han Xian sedikit terkejut ketika mereka mendengar ini. Mereka saling bertukar pandang satu sama lain sebelum Han Xian memimpin dalam menangkupkan kepalanya. Dia tersenyum dan berkata, aku pasti akan melakukan yang terbaik tidak peduli apapun pertanyaan tes yang telah dipilih Elder Hao. Dia percaya bahwa itu dia, sebagai Tier 4 Alchemist, hampir tidak bisa dan dengan paksa memperbaiki 5 pil obat ketika dia berada pada kondisi puncak. Tentu saja peluang keberhasilannya sedikit terlalu rendah. Selain itu, bahkan jika pertanyaan tes yang Elder Hao telah pilih termasuk tingkat yang sangat sulit, dia percaya bahwa itu bahkan jika dia kalah, dia pasti akan lebih baik daripada Xiao Yan. Xiao Yan ke samping tersenyum sedikit. Dia juga mengangguk tanpa keberatan. Baik. Kamu berdua memiliki harga diri yang cukup kuat. Sebagai manajer penyimpanan formula obat batin akademi, aku juga berhak untuk mengambil formula obat. Hari ini untuk mengucapkan terima kasih kepada kalian berdua dalam menampilkan keterampilan pemurnian yang akan menjadi pembuka mata bagi kita semua, formula obat ini akan diberikan kepada kamu berdua sebagai hadiah. Elder Hao mengelus janggutnya dan tersenyum. Dia melambaikan gulungan itu ke mereka berdua dan tersenyum saat dia bertanya, siapa yang akan menjadi yang pertama membaca. Petik tunggal. Aku akan mengizinkan Han Xian senior menjadi yang pertama. Xiao Yan tersenyum dan berkata. Karena itu kasusnya, terima kasih banyak junior Xiao Yan. Han Xian tersenyum samar dan tidak menolak tawaran itu. Dia menerima gulungan itu dari Elder Hao dan perlahan membukanya. Matanya secara berangsur-angsur tertutup saat kekuatan spiritualnya keluar dari tubuhnya dan menyerbu gulungan itu mendapatkan informasi penghilangan obat yang sangat rumit. Di bawah tatapan semua orang, senyum di wajah Han Xian secara bertahap ditarik karena informasi tentang rumus obat tercetak ke dalam pikirannya. Pada akhirnya, bahkan ada tampilan jelek di dalamnya. Gelombang bisikan pribadi langsung terdengar di dalam stadion setelah melihat perubahan dalam ekspresi Han Xian. Banyak tatapan dipenuhi dengan keraguan. Jelas mereka tidak jelas apa yang terjadi. Tampaknya ada yang salah. Hu Jia yang berada di stadion mengerutkan kening saat dia berbicara dengan Hun Er dan yang lain di sisinya. Ayo tonton dulu, beberapa ketidakpastian juga muncul di hati Hun Er. Namun dia masih tetap tenang saat dia membalas dan tersenyum. Di arena Xiao Yan juga merajut alisnya bersamaan saat melihat ekspresi Han Xian. Melihat situasinya ternyata ada beberapa masalah dengan rumus obat. Apakah ramuan obat benar-benar sangat sulit seperti yang dikatakan Elder Hao? Terlebih lagi, sangat sulit sampai pada titik di mana bahkan Han Xian Tier 4 Alchemist ini akan mencapai titik di mana ekspresinya menjadi sangat buruk. Di bawah jumlah tak terhitung tatapan ragu-ragu di tanah terbuka, Han Xian akhirnya menarik kekuatan spiritualnya dari formula obat setelah beberapa saat. Dia mengembalikan formula obat kepada Elder Hao saat dia dengan paksa tersenyum dan berkata pertanyaan tes yang Elder telah pilih memang sulit. Han Xian hanya bisa melakukan yang terbaik. Petik tunggal. Anak-anak muda selalu perlu menantang batas mereka. Elder Hao tersenyum. Ada kecerdikan samar di senyumnya. Dia memegang formula obat sebelum berbalik dan menyerahkannya ke Xiao Yan. Xiao Yan menerima formula obat. Dia tidak ragu saat membukanya. Kekuatan spiritualnya dengan cepat merambahnya. Melihat Xiao Yan mengambil formula obat, senyum dingin tak disengaja melintas di mata Han Xian di samping. Rumus obat ini adalah sesuatu yang dia hanya bisa tersenyum tanpa daya, apalagi hanya kamu Xiao Yan. Han Xian menatap Xiao Yan dengan agak muram. Dia mengantisipasi adegan ekspresinya menjadi jelek. Namun, setelah 2 menit berlalu, ekspresi jelek yang mirip dengan sebelumnya tidak muncul di wajah Xiao Yan. Hanya ada satu kesendirian tambahan dan kejutan. Orang ini sangat cerdik.
Dia sebenarnya bisa bersembunyi dengan cerdik di bawah situasi yang mengejutkan ini. Namun tindakan ilusi semacam ini secara alami akan pecah tanpa perlu serangan ketika harus menyempurnakan pil. Ketenangan yang ditunjukkan Xiao Yan menyebabkan Han Xian sedikit mengernyit. Dia hanya bisa mengejek dengan senyum dingin di hatinya. Sepertinya situasinya tidak terlalu buruk di bagian bawah stadion. Kun Er menarik nafas dalam hatinya saat dia tersenyum dan berbicara ketika dia melihat kesendirian yang muncul di wajah Xiao Yan. Di sisinya Ku Jia, Wu Hao, dan Lin Yan menyebar tangan mereka. Tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi karena perbaikan pil belum mencapai akhir. Di bawah fokus semua tatapan di stadion, Xiao Yan juga menarik kekuatan spiritualnya dari formula obat setelah beberapa menit. Dia mengusap kepalanya yang agak bengkak karena diisi dengan sejumlah besar informasi sebelum mengembalikan formula obat kepada Elder Hao. Dia tersenyum dan dengan lembut berbicara, Elder Hao benar-benar menyulitkan kami. Pil obat 5 tingkat ini adalah sesuatu yang bahkan seorang alkemis tingkat biasa sekalipun tidak akan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Petik tunggal. Tier 5 pil obat. Petik tunggal. Semua penonton di stadion tanpa sadar mengeluarkan terkejut wow ketika mereka mendengar kata-kata dari mulut Xiao Yan. Hanya pada saat ini mereka mengerti mengapa ekspresi Han Xian berubah sangat buruk sebelumnya. Seperangkat 5 pil obat. Itu adalah tingkatan yang hanya bisa dilakukan oleh seorang tier 5 tier alkemis. Meskipun dia adalah seorang alkemis tingkat 4, dia pasti akan memiliki tingkat kegagalan lebih dari 70 hingga 80% ketika memperbaiki pil obat jenis ini. Karena kamu akan bersaing, wajarlah jika kamu ingin bersaing dengan sesuatu yang lebih besar. Obat tingkat 5 ini memang agak sulit untuk disempurnakan. Namun jika itu benar-benar tidak mungkin, kamu akan sangat gagal dalam penyempurnaan kamu. Elder Hao tersenyum dan menjawab. Xiao Yan terdiam. Pil obat yang tercatat dalam formula obat adalah pil 5 obat yang bernama Dragon Strength Pill. Pil obat jenis ini dapat memungkinkan orang yang memakannya untuk memiliki kekuatan yang sangat besar untuk waktu yang singkat. Kekuatan semacam ini tidak ada hubungannya dengan peningkatan doki. Sebaliknya itu adalah kekuatan fisik yang sangat murni. Oleh karena itu kekuatan naga pil milik jenis pil obat yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Dengan demikian itu sedikit lebih sulit untuk disempurnakan dibandingkan dengan pil obat tingkat 5 biasa. Lupakan tentang Hao Xian, bahkan Xiao Yan merasa bahwa itu sedikit merepotkan untuk memperbaiki pil obat jenis ini. Dia tidak berharap bahwa Elder Hao ini akan benar-benar memilih pertanyaan tes yang sulit. Kemungkinan orang-orang yang bisa memperbaiki pil obat dari tier ini sama langkahnya dengan bulu phoenix dan tanduk unicorn bahkan di seluruh departemen alkemis. Elder Hao tersenyum samar. Dia mengabaikan ekspresi kedua orang itu dan membuka gulungan itu. Setelah itu dia membacakan beberapa pengantar pada tier Dragon Strength Pill serta beberapa informasi singkat tentangnya. Mata semua orang di stadion tanpa sadar bersinar ketika mereka mendengar bahwa itu pil obat ini benar-benar memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Mereka diam-diam berbicara dalam hati mereka. Ini memang layak menjadi pil obat 5 tingkat. Itu benar-benar memiliki efek yang unik. Orang tua ini apakah dia benar-benar di sini untuk memastikan keadilan atau di sini untuk menciptakan masalah? Dia sebenarnya meminta 2 orang dari generasi muda untuk memperbaiki 5 pil obat. Beberapa tetua di stadion yang datang untuk menonton kompetisi tanpa sadar bergumam pelan ketika mereka mendengar pertanyaan tes untuk kompetisi. Karena kalian berdua sudah tahu soal tes untuk kompetisi, silakan lanjutkan. Elder Hao menyimpan gulir dengan benar dan melambaikan tangannya. Angin liar menyapu melewati 2 kain hitam di dalam arena yang dikirim terbang. Mereka mengungkapkan 2 tabel batu di bawah mereka serta berbagai bahan obat yang ditempatkan pada mereka. 3 set bahan obat telah disiapkan untuk kamu masing-masing. Oleh karena itu, masing-masing dari kamu memiliki 3 peluang. Dalam 3 kesempatan ini, siapapun yang berhasil menyuling pil pertama akan menjadi pemenang. Elder Hao perlahan berbicara. Dia menunjuk pada platform batu dan berkata, bagaimana jika kami berdua gagal? Jangan bilang kita akan berakhir dengan undian. Han Xian merajut alisnya sedikit ketika dia mendengar ini. Dia juga tidak terlalu percaya pada apa yang disebut Dragon Strength Pill. Namun jika ia gagal dalam penyempurnaan, bukankah itu akan menjadi kasus di mana ia dan Xiao Yan akan berada pada level yang sama? Ini tidak diragukan lagi tidak adil terhadapnya. Meskipun itu hanya anggapannya sendiri. Jika kedua kamu gagal menyempurnakannya, setidaknya akan ada produk gagalkan. Dari situ kami juga dapat melihat beberapa petunjuk tentang keterampilan kedua belah pihak. Elder Hao berkata. Karena dia sangat tertarik pada keterampilan penghilangan, dia juga sangat jelas tentang langkah-langkah memurnikan obat-obatan. Han Xian hanya menghela nafas lega ketika mendengar Elder Hao mengatakan ini. Dia percaya bahwa itu bahkan jika dia tidak dapat memperbaiki pil yang benar, produknya yang gagal pasti akan lebih luar biasa daripada milik Xiao Yan. Xiao Yan, apakah kamu punya keberatan? Elder Hao bertanya pada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia menoleh dan melirik Han Xian. Dia bisa melihat senyum dingin samar dari mata yang terakhir.
Segera dia mengangkat alisnya sedikit membalikan tubuhnya ke arah meja batu di arena dan berjalan mendekat. Di belakangnya, Han Xian membungkuk sedikit dan tampan ke arah seluruh stadion sebelum dia berbalik dan berjalan ke meja batu lainnya. Ketika dia melewati Xiao Yan, dia menghentikan langkahnya dan dengan lembut berbicara sambil tersenyum berat yang berpura-pura menjadi tenang. Aku menunggu kegagalan kamu. Petik tunggal. Demikian juga. Xiao Yan tersenyum dan melangkah ke belakang meja batu. Ketenangan Xiao Yan menyebabkan senyum dingin di wajah Han Xian menjadi sedikit lebih padat. Dia meringkuk di mulutnya dan tidak terus berbicara. Tubuhnya melintas di belakang meja batu. Melihat bahwa itu kedua pihak disiapkan, senyum di wajah Elder Hao juga menjadi jauh lebih kaya. Dia memutar tubuhnya, menghadapi masa hitam di stadion saat suaranya yang jelas menggema di seluruh stadion. Pertandingan akan dimulai saya. Petik tunggal. Saat Elder Hao mengumumkan bahwa itu pertandingan telah dimulai, tatapan dari seluruh stadion tiba-tiba berbalik ke arah dua orang di belakang kuali. Kebisingan juga secara bertahap menjadi jauh lebih tenang. Tatapan Xiao Yan perlahan tapi hati-hati menyapu bahan obat di atas meja batu. Setelah menyadari bahwa itu tidak ada yang hilang, dia akhirnya mengangguk sedikit dan melambaikan tangannya. Sebuah kuali obat berwarna merah gelap muncul di meja batu di depannya. Kuali obat yang Xiao Yan gunakan bukanlah barang bermutu tinggi. Terlebih lagi, dia telah menggunakannya berkali-kali selama periode waktu baru-baru ini. Oleh karena itu, menghasilkan warna pada permukaan kawah obat muncul sedikit redup. Sepintas itu seperti kompor biasa. Cek temulap obat Xiao Yan baru saja muncul ketika Han Xian yang telah melihat dari samping tidak jauh tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Dia diam-diam menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tawa di dalam hatinya, sepertinya aku telah melebih-lebihkan orang ini sedikit di dunia alkemis. Kuali obat yang baik seperti senjata tajam di tangan seorang ksatria ini bisa memungkinkan keberhasilan penyulingan seseorang untuk meningkat pesat. Sekarang Han Xian melihat bahwa itu kuali obat yang Xiao Yan gunakan sebenarnya ini sudah usang, secara alami ada beberapa penghinaan di hatinya. Setelah kata-kata di hati Han Xian muncul, dia juga melambaikan tangannya. Segera, sebuah kuali obat dengan permukaan berwarna kuning kemasan muncul dan muncul. Ketika sinar matahari menyinari tubuhnya, itu akan memantulkan cahaya yang menembus mata, menyebabkan orang tidak memiliki pilihan selain mengalihkan tatapan mereka. Dari hanya melihat aura eksternal dari dua kuali medianya, tidak diragukan lagi ada perbedaan besar di antara mereka. Salah satunya seperti anjing kampang camping di ladang, sementara yang lain benar-benar ditutupi dengan emas dan perak seperti anjing peliharaan yang sangat terang dan mewah. Xiao Yan mengabaikan tatapan yang agak mengejek dari mana-mana. Tatapannya menyapu kawah obat di depannya sebelum jarinya menyentuh retakan dangkal di permukaan kuali obat. Dia tanpa sadar mengerutkan alisnya sedikit ketika dia dengan tak berdaya berkata dalam hatinya, kekuatan dari api surgawi benar-benar terlalu hebat. Kuali obat kelas rendah ini mengalami kesulitan menahan suhu seperti itu. Setelah ini selesai, aku harus memikirkan cara untuk mendapatkan kuali obat yang bisa mengatasinya. Sekarang, semoga hal ini masih bisa bertahan sampai aku menyelesaikan penyempurnaan. Xiao Yan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Dia tiba-tiba merasakan undulasi panas dan mengangkat alisnya segera. Ketika dia menoleh, dia melihat Han Xian menyeret sekelompok api dengan tangannya. Warna nyala mirip dengan kuali medianya. Warnanya mengkilap keemasan dan sangat menarik bagi mata. Terlebih lagi, jika seseorang memperhatikan dengan seasteris, sama orang dapat melihat bahwa itu adalah lava berwarna emas yang mengalir di dalam api, tampak sangat aneh. Mata Xiao Yan menatap gugusan api berwarna emas saat hatinya perlahan mengeluarkan seruan. Itu benar-benar tidak terduga bahwa itu orang ini benar-benar memiliki harta api seperti itu. Ketika Xiao Yan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melihatnya, nyala berwarna emas ini mungkin jauh lebih tidak sebanding dengan api surgawi, tetapi itu bisa dianggap sebagai jenis api yang sangat unik. Terlebih lagi, dari tampang panas yang merembes keluar dari udara, nyala api ini mungkin satu tingkat lebih baik daripada api ungu yang dia miliki hanya dengan membandingkan tingkat panas. Han Xian ini bukan seseorang tanpa kemampuan. Xiao Yan agak kaget saat dia menyapu wajah Han Xian. Namun dia menemukan kebanggaan di dalam mata itu. Segera Xiao Yan tak berdaya tersenyum dan diam-diam berpikir bahwa itu dia harus menarik kata-kata. Di mata Xiao Yan yang ahli dalam bidang ini, nyala api di tangan Han Xian mungkin tidak terlalu mengejutkan, tetapi dalam pandangan para siswa di stadion, itu sangat eksotis. Api esensi juga bisa diwujudkan dengan hanya mengandalkan doki, tapi itu setidaknya membutuhkan kekuatan seorang doang. Selain itu, tidak peduli seberapa doki terwujud, itu masih kurang beberapa keaslian bila dibandingkan dengan nyala api nyata. Selain itu, kumpulan api berwarna emas ini memiliki nilai hiburan yang sangat ekstrim. Aliran lava berwarna emas di dalamnya menyebabkan orang-orang di sekitar merasa bahwa itu tidak bisa dibayangkan. Apiku ini disebut api emas ilusi. Dinamai setelah bayi Magical Beast dari peringkat 7 Illusionary Fire Scorpion Dragon Beast yang pecah dari cangkangnya. Namun ini Illusionary Golden Flame akan tetap berada di dalam cangkang dan cangkang akan dibakar oleh api tambahan ini dalam waktu 3 hari.
Jika seseorang ingin mendapatkan ilusi emas api semacam ini, seseorang hanya dapat membantu menemukan cangkang bayi, makhluk naga api ilusi-ilusi. Selama 3 hari ini, banyak tatapan aneh dari stadion menyebabkan kesombongan di hati Han Xian untuk benar-benar tidak dapat mengendalikan dirinya saat dia tertawa dengan suara yang jelas. Peringkat 7 Monster Scorpion Naga Api Ilusi. Saat kata-kata ini meninggalkan mulut Han Xian, tidak hanya ekspresi para siswa di bawah berubah drastis tetapi bahkan wajah Elder Hao dan sesepuh lainnya juga bergerak sedikit. Peringkat 7. Itu adalah makhluk yang sangat kuat yang bisa dibandingkan dengan kelas Dozong. Ini benar-benar tidak terduga bahwa itu api berwarna keemasan yang sangat indah dan centil ini benar-benar memiliki asal seperti itu. Tidak heran bahkan lebih ganas daripada api ungu di tubuh Amethyst Winged Lion. Ini sebenarnya dari ilusi api Scorpion Dragon Beast yang satu peringkat lebih tinggi. Orang ini benar-benar beruntung. Kejutan tanpa sadar melintas di mata Xiao Yan ketika dia mendengar kata-kata Han Xian. Di dunia yang luas ini ada berbagai macam hal aneh. Berbagai jenis api dapat menyebabkan orang menjadi silau dan terkejut. Hanya jenis api Magical Beast yang begitu indah. Satu benar-benar tidak tahu apa jenis sikap elegan api pada Heavenly Flame Ranking yang dimiliki. Saat Xiao Yan mengingat apa yang disebut peringkat api surgawi, hatinya menjadi sedikit berapi-api. Dia tertawa pelan. Jarinya bergetar sedikit dan sekelompok api berwarna hijau muncul di telapak tangannya. Itu menjentikan di dalam api dan nyala api melengkung di udara. Akhirnya itu bergegas ke dalam kuali obat. Dalam sekejap nyala yang berputar mulai naik dan terbakar di dalam kuali obat. Green Lotus Core Flame secara alami menarik perhatian Han Xian yang telah memperhatikan sisi Xiao Yan. Kejutan segera melewati mata Han Xian. Itu memang seperti apa yang telah diutarakan informasinya. Xiao Yan mengendalikan api berwarna hijau latar belakang yang tidak diketahui yang sangat sombong. Sekarang Han Xian telah melihatnya, dia mungkin tidak menyaksikan itu sombong tetapi dari warna penampilan luarnya dia setidaknya bisa mengatakan bahwa itu adalah api dari informasinya. Nyala itu hanya sekedar bantuan. Yang paling penting adalah keterampilan mengolah obat seseorang. Han Xian tersenyum samar. Dia melambaikan tangannya dan nyala berwarna emas juga melintas ke dalam kuali obat kuning emas. Dalam sekejap kuali obat emas dengan nyala berwarna emas yang tersimpan di dalamnya menjadi tempat yang paling menarik perhatian di seluruh stadion. Di sisi lain, hampir tidak ada orang yang memperhatikan sisi tenang Xiao Yan. Tatapan Xiao Yan menatap tajam pada bagian dalam kuali obat. Jarinya perlahan melewati bahan-bahan obat di atas meja batu. Kadang-kadang jarinya secara acak akan mengetuk sekali dan akan ada bahan obat dengan penampilan luar yang aneh yang terpotong di antara jari-jarinya. Sementara mata Xiao Yan menatap tajam pikirannya dengan cepat membaca dan membalik-balik berbagai informasi yang tercatat pada rumus obat. Ada banyak bahan obat yang dibutuhkan untuk menyempurnakan Dragon Strength Pill. Jika semua bahan besar dan kecil ditambahkan akan ada lebih dari 40 dari mereka. Tingkat perpaduan antara berbagai bahan obat dicampur satu dengan yang lain. Itu benar-benar merepotkan seperti adonan yang diremas bersama. Jika bukan karena seseorang mampu mengikuti formula obat dan menyempurnakannya selangkah demi selangkah, kemungkinan keberhasilan orang yang mencoba memurnikannya dengan tersandung secara acak sangat kecil. Namun meskipun Xiao Yan dan Han Xian sama-sama melihat formula obat dan mengingat informasi dengan tegas di kepala mereka, mereka masih merasa agak asing. Lagi pula pil obat tingkat 5 bukanlah benda biasa. Kelas obat tingkat ini juga akan bisa dilelang dengan harga tinggi. Oleh karena itu, secara alami akan sangat sulit bagi seseorang untuk memperbaikinya. Ini terutama lebih sulit bagi Xiao Yan dan Han Xian, yang keduanya adalah anggota generasi muda yang belum mencapai tingkat 5 alkemis tingkat. Oleh karena itu, beberapa sesepuh yang tahu sedikit tentang penyulingan obat-obatan mengadopsi mentalitas untuk menonton kesenangan. Keterampilan alkemis Han Xian adalah sekitar dari seorang alkemis tingkat 4. Tingkat kegagalannya ketika diminta untuk memperbaiki pil obat 5 tingkat sangat tinggi sehingga akan membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Seperti untuk Xiao Yan, meskipun para sesepuh ini tahu bahwa itu si kecil ini memiliki sejenis api surgawi berwarna hijau, memiliki api surgawi tidak mewakili seberapa hebat keterampilan mengasah obatnya. Oleh karena itu, meminta dua orang kecil ini untuk menyempurnakan pil 5 obat adalah keputusan yang sangat mengerikan. Apakah orang berpikir bahwa itu bahan-bahan obat yang langka itu gratis? Tentu saja Xiao Yan dan Han Xian tidak tahu apa yang dipikirkan para sesepuh ini di dalam hati mereka. Kalau tidak mereka secara alami akan merasa putus asa dan tak bisa berkata-kata. Pada saat ini keduanya telah mengambil langkah pertama mereka ke dalam masalah yang menentukan proses mana yang akan dilanjutkan dengan pertama karena langkah-langkah yang rumit. Untuk sesaat, semua orang di stadion hanya bisa menyaksikan dua orang kawan di arena menatap dengan bodoh pada nyala api di tengah kuali. Beberapa siswa yang tidak mengerti alasan untuk itu benar-benar diperlakukan ini sebagai langkah awal dalam pil penyulingan. Mereka linglung selama hampir 2-3 menit sebelum Xiao Yan menjadi yang pertama pulih. Dia mengerutkan kening sedikit dan menghembuskan nafas udara. Jari-jarinya yang penuh dengan ramuan obat di antara mereka sedikit bergetar. Dua jenis pil obat yang seperti daun layu dilemparkan ke dalam kuali.
Tangan kanan Xiao Yan mengarah ke kuali obat dengan celah di antara mereka saat jari-jarinya menari dengan kencang. Mengikuti gerakan ini, nyala api berwarna hijau dalam kuali obat berulang kali menjadi terdistorsi. Suhu yang dipancarkan tinggi pada saat-saat tertentu dan rendah pada saat-saat lain. Wajah Xiao Yan sungguh-sungguh. Tangan kanannya mengendalikan intensitas nyala api sementara tangan kirinya mulai menari di atas meja batu, membentuk bayangan yang membuat orang terpesona. Salah satu jenis bahan obat Demi 1 dilemparkan ke udara sebelum membentuk parabola saat jatuh ke dalam kuali obat. Akhirnya, mereka tertelan nyala api. Pelemparan dan menari dari bahan obat di udara di atas meja batu tidak pernah berhenti. Ketika mereka melihat tindakan Xiao Yan menyelesaikan semuanya sekaligus, suara terkejut mulai muncul di stadion. Tertarik oleh suara terkejut, bahkan Han Xian yang tenggelam dalam pikiran di samping juga menoleh. Ketika dia melihat Xiao Yan yang hampir tak hentinya menyempurnakan bahan obat, wajahnya tanpa sadar menjadi langsung kusam. Mata Elder Hao, yang berdiri dengan tangannya di belakang punggungnya di arena, berkedip pada saat ini. Teknik yang ditampilkan Xiao Yan ini tampak sealami awan bergerak dan air yang mengalir. Bahkan tidak ada jeda sedikit pun di antara mereka. Ada banyak yang dikagumi ketika orang melihatnya. Di bawah fokus semua tatapan di stadion, suara yang sangat menyedihkan tiba-tiba terpancar dari meja batu. Segera tangan Xiao Yan berhenti tiba-tiba. Dia mengerutkan kening sedikit saat tangannya meraih bahan obat yang akan jatuh ke dalam kuali obat dengan cara seperti kilat. Dia melirik kuali obat kosong dan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Sebelumnya dia membagi perhatiannya menjadi dua dan sedikit ceroboh. Suhu nyala sedikit lebih tinggi, menghasilkan cairan obat yang telah menyelesaikan setengah dari penggabungan untuk diuapkan. Sayang sekali. Kegagalan pertama Xiao Yan segera menyebabkan kerumunan di stadion yang menatapnya tanpa mengalihkan pandangan mereka untuk menghela nafas. Han Xian akhirnya tertawa dingin di samping ketika dia melihat kegagalan pertama Xiao Yan. Di dalam hatinya, dia berkata dengan tenang, terus pamer. Setelah mengejek diam-diam di dalam hatinya, Han Xian mengabaikan Xiao Yan yang tenggelam dalam pikirannya. Dia menoleh dan melemparkan tatapannya ke kuali obatnya. Ekspresinya berangsur menjadi serius. Sesaat kemudian, dia menghirup nafas dalam-dalam. Dengan lambaian tangannya, dia melemparkan ramuan obat ke dalam kuali obatnya. Setelah Han Xian melempar bahan obat ke dalam kuali obat, fokus semua orang di stadion tanpa sadar berkumpul di sekelilingnya. Sudut mulutnya terangkat dengan bangga ketika dia merasakan tatapan yang terlempar. Namun, senyum bangga belum menyebar terbuka ketika tiba-tiba dipadatkan dengan suara puci sedikit yang dipancarkan dari dalam kuali obat setelah bahan obat ke-8 dilemparkan ke dalamnya. Semua orang di stadion awalnya melebarkan mata mereka untuk menyaksikan ekspresi kaku Han Xian. Sesaat kemudian, mereka tanpa sadar mengeluarkan tawa mengejek. Dalam putaran pertama menggabungkan bahan obat sudah jelas bahwa itu dia lebih dari kegagalan dibandingkan dengan Xiao Yan. Di fase setidaknya Xiao Yan telah menyempurnakan lebih dari 20 bahan obat sebelum ia terganggu, menyebabkan usahanya menjadi sia-sia. Han Xian bagaimanapun telah gagal ketika dia baru saja memperbaiki ramuan obat ke-8. Kesenjangan ini adalah sesuatu yang bahkan orang-orang ini yang adalah orang awam yang tidak tahu tentang memperbaiki pil obat bisa tahu. Dalam penyempurnaan pertama ini keduanya berakhir dengan kegagalan. Namun dalam kegagalan ini ternyata Xiao Yan sedikit lebih tampan.